Episode 52 Kematian yang disambut. Sekilas kecemerlangan melintas di mata Littleful. Wajahnya yang menggemaskan menggambarkan pandangan yang terfokus. Harta karun perunggu dengan peringkat rata-rata tidak melebihi lebih dari 3 harta karun bintang, namun, si kecil bodoh yang pilih-pilih bahkan tidak repot-repot melihat sampah ini. Harta karun pertama yang dia sempurnakan adalah pegangan payung. Dia memilih harta yang disebut batang perunggu Lacerta gelap dari konstelasi Lacerta yang berperingkat perunggu. Batang tembaga dengan cepat dibungkus dengan anggun dingin api, yang mengalir seperti kerikil pasir es putih yang menggiling batang perunggu. Littleful sepenuhnya fokus pada mengendalikan aura anggun Cold Flame yang mengelilingi batang. Roh bela diri dalam harta peringkat perunggu tidak terlalu kuat dan ada beberapa ketidakmurnian yang dia perlu saring untuk mencapai kemurnian yang lebih kuat. Hanya dengan demikian kualitas akan ditingkatkan. Api dingin anggun yang tak tergoyahkan memancarkan udara dingin. Littleful tampak seperti sedang tidur, ketika waktu merangkak, dia mengkonsumsi beberapa Star Rocks. Dia sedikit gugup karena dia tidak mengharapkan tingkat kesulitan dalam menyempurnakan Spirit Tracer. Sekarang dia tahu mengapa Spirit Tracers begitu mahal. Dalam hal kemurnian, energi dalam tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang kudus, tetapi dalam hal jumlah energi, orang-orang kudus tidak dapat mengejar dia. Meskipun memiliki lonjakan energi internal seperti itu, ia dengan cepat menyadari bahwa energinya tidak dapat mengimbangi. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana para orang suci lainnya dapat melakukannya. Flame dingin anggun hanyalah teknik roh pemurnian tingkat pemula dengan nilai roh yang bernilai 10 poin. Untuk tingkat teknik penyulingan roh yang lebih tinggi, energi akan habis pada tingkat yang jauh lebih cepat dan kelelahan berlangsung lebih lama juga. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Setelah melihat ini, Yaya dengan cepat menempatkan lebih banyak Star Rocks tepat di depan Littleful. Dalam beberapa saat, Star Rocks menumpuk tepat di depan Littleful. Setelah mengangkut Star Rocks, Yaya duduk diam di samping Littleful. Di dalam api dingin anggun putih, batang perunggu perlahan-lahan tumbuh tipis. Littleful mengkonsumsi 2 lebih banyak Star Rocks. Saat kotoran perlahan-lahan dihapus, batang perunggu tumbuh mengkilap dan halus, memancarkan aura cahaya yang menyilaukan, dan tiba-tiba menghasilkan tekstur kristal. Ketika Littleful mengusir anggun dingin api, batang perunggu seukuran telapak tangan yang pas dengan tangannya muncul. Karena tangan Littleful terlalu kecil, dia juga agak tidak berdaya. Tongkat itu setipis sumpit. Kristal tembus cahaya kecil terbentuk pada permukaan batang. Garis-garis hitam melilit batang perunggu yang membuatnya terlihat seperti tokek sedingin es. 2 bintik merah jahat muncul di batang seperti sepasang murid merah dingin. Si kecil bodoh agak puas dengan kreasinya. Flame dingin anggun tentu merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi teknik roh pemurnian yang dapat diandalkan, setidaknya itu akan sangat berharga jika batang itu dijual. Di bawah cahaya, batang itu indah secara estetika. Jika seseorang bisa menguasai teknik roh pemurnian lebih, kualitas senjata akan lebih baik. Flame dingin anggun yang bernilai 10 poin nilai roh, untuk dapat melakukan ini relatif mengesankan. Semangat Littleful telah mencapai 80 poin. Blink mengambil 10 poin sementara Graceful Cold Flame mengambil 10 poin lagi. Masih ada 60 titik ruang. Teknik roh untuk payung bintang besar Ursa membutuhkan pemahamannya sendiri. Karena payung bintang besar Ursa memiliki potensi besar dalam hal kekuatannya, ia memutuskan untuk memesan 30 poin dari nilai semangatnya. Ini berarti dia hanya memiliki 30 poin nilai roh yang tersisa. Kebanyakan orang memiliki masalah karena tidak memiliki nilai roh yang cukup untuk berlatih teknik roh baru. Tapi dia sebaliknya, dia memiliki cadangan besar nilai roh tetapi tidak memiliki teknik roh untuk dipelajari. Tidak ada yang bisa dia keluhkan. Littleful bertekad bahwa setelah semuanya selesai, dia akan mencoba untuk menguasai harta roh pemurnian dan mendapatkan banyak uang darinya, untuk rencana masa depan. Jika dia membiarkan orang bodoh menanganinya, dia akan terseret ke dalam jurang. Itu tidak bisa terjadi. Situasi ini tidak dapat berlanjut seperti ini. Seseorang tidak bisa menyerah begitu saja pada ambisinya. Littleful menggenggam erat tinjunya yang kecil. Dia perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya saat dia menyadari ini hanyalah awal. Dia secara acak memilih 12 panah-panah. Ini adalah harta perunggu dari konstelasi Sagitta yang disebut panah 4 musim. Untuk setiap musim, ada 3 anak panah. Dia melemparkan 12 panah-panah ke dalam anggun dingin api. Api dingin anggun yang dingin membungkus anak panah saat mereka perlahan-lahan diasah oleh aura. Panah menjadi lebih transparan dan lebih ramping. Tubuh Spring Arrow seperti batu giok hijau lembut sedangkan Summer Arrow seperti kristal merah halus yang memancarkan aura lembut dan hangat. Autumn Arrow seperti gandum kuning yang matang sedangkan Arrow musim dingin seperti es putih dingin. Littleful memeriksa setiap orang dari mereka untuk mencari kekurangan. Setelah memastikan kesempurnaan mereka, dia tersenyum lembut. Dia tentu sangat pemilih. Struktur payung telah selesai. Selanjutnya adalah permukaan payung. Littleful memilih Lake Shadow Cloak, harta perunggu dari Cygnus Constellation sebagai bahan untuk permukaan payung. Ketika memurnikan harta dari Cygnus Constellation dengan anggun Cold Flame, butuh setengah dari energi yang biasanya diperlukan yang Littleful jelas bisa rasakan. Penyelesaian permukaan payung membuat Littleful merasa puas.
Permukaan putih salju tampak seperti pantulan sebuah danau karena orang bisa melihat riak-riak yang mengalir di permukaan. Setelah menyelesaikan 3 bagian dari payung, Little Fool tidak langsung melanjutkan pekerjaannya sambil duduk bersila dan merenung. Meskipun memperbaiki bagian payung tidak sulit dan hanya memoles tekniknya, ia menganggapnya sebagai latihan pemanasan. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, dia tidak pernah berpuas diri. Ia menatap Little Fool dengan kagum ketika Little Fool mengambang di udara meskipun duduk bersila dan beristirahat. Saat Little Fool memurnikan harta roh, Tang Tian dan Bing sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Bing tidak menggunakan 09 bronze. Setelah berkomunikasi dengan Sai Lei, Bing berhasil memesan bahan yang baru diteliti dari Sai Lei, yang disebut tembaga kristal. Kali ini Bing membawa kotak tembaga kristal, yang seukuran kacang hijau dan memiliki permukaan halus mengkilap, yang tidak seperti bahan perunggu lainnya yang jauh lebih gelap. Tapi itu tetap tidak terlihat sangat menjanjikan. Tang Tian memandangi kotak di depannya yang berisi sisa-sisa harta roh dan menyadari sesuatu yang penting. Dia kemudian berkata, bagaimana aku bisa mengeluarkan cetakan itu? Bing sedikit terkejut ketika dia menyentuh dagu dan merenung, ini jelas masalah. Bisakah kita memakannya? Haruskah kita mencobanya? Kenapa tidak? Kamu mencobanya. Aku pikir harta roh mungkin terasa enak. Bahkan mungkin lezat. Petik 2. Tang Tian terkejut, makan. Hei, Paman, kamu baik-baik saja. Petik 2. Jika kamu dapat memikirkan metode lain, aku tidak keberatan mencoba. Bing melambaikan tangannya dan dia memandang dengan tidak sabar, apakah kamu ingin rencana besar kita berakhir sebelum waktunya? Kalian membutuhkan jejak dalam harta roh ya? Chang Yang Yu tiba-tiba bertanya. Iya, Bing mengangguk, apakah kamu punya ide lain? Mungkin aku bisa mencobanya. Chang Yang Yu menjawab, setelah aku berubah menjadi roh, aku tidak memiliki kuasa atas entitas fisik. Tetapi kekuatan aku untuk mengendalikan entitas spiritual seperti energi telah meningkat pesat. Petik 2. Chang Yang Yu melambaikan tangannya di salah satu dari sisa harta roh, yang tiba-tiba terbang ke arahnya. Dia berbalik ke arah Bing, apakah kulit luarnya berguna? Enggak, Bing menggelengkan kepalanya. Chang Yang Yu mengangguk, dia tetap diam. Lapisan kabut turun dan dengan cepat menembus harta karun itu. Sinar terang tiba-tiba terpancar dari matanya, bola cahaya redup yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Bing terbangun oleh ini dan menunjuk ke arah Tang Tian, dorong jejak ke tubuhnya. Tiba-tiba, bola cahaya menembus ke tubuh Tang Tian. Mata Tang Tian terbuka lebar, sebelum dia bisa bereaksi, sinar cahaya keluar dari tubuh Tang Tian, sebuah jejak angin puting beliung muncul di telapak tangan Tang Tian. Segel di dalam kristal copper box. Teriak Bing. Tang Tian memikirkan gagasan itu, dan merasakan seuntai energi mengalir dari ujung jarinya ke dalam kotak tembaga kristal. Sebuah jejak tornado muncul di kotak. Bing bersiul gembira, sukses. Chang Yang Yu melayang dan bertanya, apa ini? Ini kotak tanda asal. Bing sangat senang ketika dia menunjuk ke arah Tang Tian, orang ini memiliki tubuh nol energi, dan tubuhnya akan mengusir apapun yang memiliki energi dengan ganas. Setelah jejak ini menghilangkan energi, mereka kemudian akan menjadi tanda asal. Dengan menyegel tanda asal ini di dalam kotak tembaga kristal, itu akan menjadi kotak tanda asal. Petik 2. Itu menarik. Tubuh tanpa energi. Renungan Chang Yang Yu, itu benar. Jika transformasi roh benar-benar mengubah tubuh menjadi energi, maka pasti ada entitas dengan energi nol. Mark asal. Nama yang bagus. Metode pemahaman ini, meskipun mungkin sedikit sulit, tetapi bahkan lebih langsung, tidak ada energi untuk kebingungan, ini semakin mencapai esensi hukum. Petik 2. Chang Yang Yu sedang berbicara pada dirinya sendiri. Siapa tahu? Bing berkata, kita perlu mempercepat ini. Waktu hampir habis. Petik 2. Tang Tian mengambil kotak tembaga lain saat dia ingin menyegel pisau di dalamnya. Namun, begitu arus energi menyentuh kotak tembaga, suara mendesis merobek keheningan ketika kotak tembaga mulai berputar sebelum dihancurkan. Semua orang terkejut. Arus energi tiba-tiba diserap kembali ke tubuh Tang Tian, sebelum menjadi bekas pisau lagi. Tang Tian tidak percaya dia tidak bisa melakukannya karena dia mengambil kotak tembaga lain. Suara mendesis lain terjadi sebelum kotak itu diputar dan dihancurkan sepenuhnya. Sepertinya cetakan pisau ini tidak biasa. Bing menghela nafas, keberuntunganmu luar biasa. Tang Tian ingin mencoba lagi tetapi Bing menghentikannya, pertama-tama bersihkan semua harta karun roh yang tersisa ini. Little Fool melihat produk di depannya dan senang dengan kreasinya sendiri. Pegangan payung yang indah dan mempesona, dengan garis-garis hitam bersama dengan 2 murid merah cerah dipasang di telapak tangan Little Fool dengan sempurna. 12 panah-panah menghiasi kerangka payung yang terus berubah dalam musim. Permukaannya seperti karya seni, dengan gelombang seperti riak mengalir di gunung bersalju. Yang paling indah, adalah langit penuh bintang di atas gunung bersalju, yang juga tercermin di permukaan danau. Little Fool berhasil memasukkan bintang ke dalam harta roh ini. Setelah melihat harta ini, tidak ada yang akan mengharapkannya menjadi payung bintang besar Ursa. Tapi Little Fool akan dapat menggunakan variasi dari payung bintang besar Ursa. Little Fool percaya diri dengan harta pertamanya saat dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus aku beri nama kamu?
Setelah mendengar ini, Yaya bergegas dan mulai memberi isyarat tanpa henti. Little Fool mengerti maksud Yaya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa. Yaya payung. Dengan kreasi yang begitu mengesankan, bagaimana bisa ditambah dengan nama seperti itu? Yaya gelisah ketika dia melompat tanpa henti di depan Little Fool dan mulai merengek. Little Fool tidak sabar tetapi dia bisa memahami kekecewaan Yaya. Aku telah memperlakukan kamu dengan sangat baik, si kecil bodoh, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak menamainya setelah aku? Apakah kita masih bisa bersenang-senang bersama? Apakah kamu masih memperlakukan aku sebagai saudara? Apakah nama yang begitu penting sehingga hubungan kita tidak berarti apa-apa? Aku bahkan telah memberi kamu makanan aku, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana seorang jenderal roh bisa seperti ini? Little Fool mengingat tumpukan Star Rocks yang membantu Yaya menumpuk. Baiklah kalau begitu, aku akan menamainya Payung Yaya. Little Fool berkata dengan lemah, suara kekanak-kanakannya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengapa orang-orang di sekitarnya berada di sekitar si bodoh, bahkan sang jenderal roh kuncup juga? Yaya mengeluarkan senyum lembut dan melompat ke sisi Little Fool dan membawanya di punggungnya, kemudian dia terbang di sekitar ruang roh bela diri saat dia berteriak dengan penuh semangat. Setelah merasakan kegembiraan dari Yaya, Little Fool entah bagaimana tumbuh lebih bahagia. Baiklah, meskipun dia tidak bisa memberi nama ciptaannya setelah sesuatu yang dia inginkan, itu masih akan menjadi pencapaian yang signifikan. Setidaknya dia disponsori oleh Star Rocks. Ini adalah satu-satunya cara untuk memikirkannya. Benteng Katup Tunggal adalah benteng kuno yang telah lama hilang dan belum muncul untuk waktu yang lama. Aku tidak berharap itu akan muncul lagi sekarang. Tongge terkejut, titik terkuat dari benteng satu katup adalah bahwa memaksa situasi 1 lawan 1. 1 lawan 1. Renruhai mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Sejujurnya, aku juga tidak yakin. Tongge menggelengkan kepalanya, benteng seperti ini telah hilang selama berabad-abad dan tidak ada yang tahu asalnya. Ketika saudara Li ada di sekitar, apakah kamu mendengarnya? Petik 2. Li Ruo telah pulih dari lukanya, saat dia berbicara dengan marah, itu pasti kakek tua itu. Sepertinya dia sudah lama menjagaku. Petik 2. Renruhai penasaran, tapi, dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri dari pertempuran 1 melawan 1? Fu Zongsan mungkin terampil, tapi dia tidak cukup kuat untuk melawanku. Petik 2. Kita akan mencari tahu nanti. Tongge tertawa, aku percaya akan ada banyak orang yang tidak bisa menahan diri. Apakah ada berita dari individu misterius itu dan Ye Zhaoge? Tanya Renruhai. Tidak ada apapun untuk saat ini. Tapi aku bisa menjamin bahwa Ye Zhaoge belum mati. Tongge berseru. Dia tahu bahwa Ye Zhaoge mungkin hilang dalam aksi, tapi dia pasti masih hidup. Kita harus pergi dan melihat benteng Katup Tunggal itu, kata Renruhai. Pertempuran antara Tang Tian dan Ye Zhaoge telah menciptakan keributan besar di daerah tersebut. Pada saat orang-orang mengetahui bahwa pendirian Groundsmaster telah benar-benar berubah, itu sudah siang. Itu jelas disimpulkan dari bentuk aneh terbentuk di sana dengan sengaja. Orang suci jelas merupakan kelompok orang yang paling berpengetahuan, karena butuh waktu singkat bagi mereka untuk mencari tahu tentang nama benteng Katup Tunggal, di mana bahkan beberapa karakteristik khusus dari benteng Katup Tunggal terungkap. 1 lawan 1. Ini mengejutkan banyak dari mereka. Mereka tidak mengerti di mana Changyang Fighting Grounds berhasil mengumpulkan kepercayaan diri seperti itu. Kekuatan Fu Zongsan dianggap baik di antara para Sein perunggu, tetapi dia bukan petarung top. Kartu truf semacam ini harus ditempatkan jika mereka memiliki seniman bela diri yang kuat, tetapi di mana Changyang Fighting Grounds memiliki seniman bela diri seperti itu. Mungkinkah Groundsmaster Changyang Yu secara pribadi keluar untuk bertarung? Pikiran ini memacu kegembiraan di antara banyak orang. Untuk melatih 3 orang suci adalah pencapaian yang luar biasa. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Changyang Yu. Tetapi untuk menumbuhkan 3 murid Sein bukanlah prestasi kecil, dan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Rumor mengatakan bahwa dengan kehadiran benteng Katup Tunggal yang lama hilang dan Changyang Yu, tidak ada yang berani menerobos penghalang untuk menantangnya. Tidak ada yang ingin menonjol dari kerumunan. Akhirnya, pada hari ketiga, seseorang memasuki benteng Katup Tunggal, yang menarik perhatian banyak orang. Alasan mengapa benteng Katup Tunggal mampu memaksa lawan untuk bertarung dalam situasi 1 lawan 1, alih-alih membiarkan lawan untuk bersatu, adalah karena gua-gua gelap yang saling berjalin yang harus dilawan lawan. Dan ada tempat yang paling penting, di mana Tang Tian membela, yang disebut pintu katup perangkap cahaya. 1 harta emas, 36 harta perak dan 72 harta perunggu telah ditempatkan oleh Bing di daerah ini. Ini menciptakan penghalang cahaya yang berdiameter lebih dari 90 meter, harta karun ditambah dengan gelombang dingin dan kekuatan bintang menciptakan penghalang perangkap cahaya sempurna yang hanya memungkinkan, pada titik waktu mana saja, 2 orang di dalamnya. Ini, ditambah dengan gua-gua batu yang ditempatkan secara strategis, membuat Sein bahkan mengalami kesulitan mundur dari pertarungan. Merasakan seseorang yang mendekat, Tang Tian membuka matanya. Setelah dijaga di sini selama 3 hari, Tang Tian mulai tidak sabar. Akhirnya seseorang datang. Tang Tian menarik napas dalam-dalam dan berdiri.
Pada saat yang sama, si kecil bodoh yang berada di dalam kamar martial spirit juga membuka matanya. Apakah ada yang datang? Dia mengantisipasi pertempuran setelah berhasil menyusun roh harta karun pertamanya. Dia akhirnya bisa mengujinya. Selama beberapa hari, ia telah mencoba yang terbaik untuk menghindari Tang Tian. Dia tiba-tiba teringat masalah, jika Tang Tian mengetahui tentang identitas aslinya dan berdasarkan kepribadian Tang Tian, Little Fool tahu bahwa hari-harinya yang tersisa akan sulit didapat. Si kecil bodoh tahu tentang sikap Tang Tian terhadap musuh-musuhnya selalu biadab. Dan dia sendiri adalah musuh yang menyelinap masuk, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia mengetahuinya. Bahkan jika Tang Tian tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan bisa menekannya. Little Fool tahu bahwa dia perlu melakukan upaya tambahan untuk menyembunyikan identitasnya untuk mencegah skenario seperti itu terjadi. Si Feng tidak ingin menonjol dari kerumunan tetapi dia memutuskan untuk mencobanya karena dia merasa keberuntungan bisa berada di sisinya. Si Feng telah tinggal di Delphinus Constellation, yang merupakan rasi bintang dari 19 benua Sky Utara. Kali ini, si Feng ingin mencobanya untuk melihat apakah dia bisa mencapai kesuksesan. Dia siap untuk melarikan diri pada tanda masalah pertama. Tidak ada penyergapan di antara gua-gua batu gelap saat dia beringsut sampai dia mencapai pintu masuk Valve Light. Dia gugup tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa bagaimana mungkin ada keuntungan jika tidak ada risiko yang terlibat. Dia mengepalkan giginya dengan erat dan melangkah ke pintu masuk Valve Light. Begitu dia melangkah ke Valve Light Trap Entrance, ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang salah tentang ini. Dia segera mengangkat tangannya untuk mencoba melarikan diri dari Valve Light Trap Entrance. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia timbulkan, dia tidak dapat melarikan diri. Sepertinya dia harus berjuang keluar dari sini. Dia memutuskan. Orang bodoh. Suara itu bergema di seberang, membangunkan si Feng dengan akal sehatnya. Ini adalah pertempuran pertama dan Tang Tian tidak akan menunjukkan belas kasihan. Awal yang baik lebih penting daripada hal lainnya. Baik si kecil bodoh dan Yaya bergegas keluar dari persembunyian mereka saat Tang Tian menyerbu ke arah si Feng. Ketika si Feng melihat mereka menyerang ke arahnya, dia benar-benar kaget seolah-olah dia tersambar petir. Bukankah ini pria misterius yang membawa Ye Zhao Ge pergi? Si Feng tidak bisa mempercayai matanya. Mengapa dia bahkan berpikir untuk mencoba menonjol dari kerumunan dan masuk ke dalam kesulitan seperti itu? Tang Tian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Ayo, mari kita bertarung sampai mati." Si Feng terpaku di tanah. Itu adalah pertempuran sampai mati. Apakah Ye Zhao Ge mengalami nasib yang sama? Siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak? Tang Tian miring sedikit ke depan seolah dia akan menagih ke arah si Feng. Aku menyerah. Si Feng langsung meminta untuk menyerah, menyebabkan Tang Tian tiba-tiba menghentikan dirinya tepat ketika dia bersiap untuk menerkam, mengungkapkan wajah kaget saat dia melihat si Feng. Aku akan mengikuti Tuan mulai sekarang dan akan mematuhi setiap perintahmu. Si Feng berhati-hati saat dia mempertahankan senyumnya meskipun merasa gugup. Orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam benteng. Tetapi orang-orang di dalam gua-gua gelap seperti Fu Zongsan dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan jelas. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi, mengapa ini terjadi? Mereka tidak tahu bahwa pertempuran di mana Tang Tian menangkap Ye Zhao Ge adalah peristiwa yang paling banyak dibicarakan dan dibahas di seluruh kota dingin kuno. Meskipun banyak diskusi, tidak ada yang tahu apa nyala api yang ada di tangan Tang Tian. Itu bukan teknik roh biasa karena Tang Tian mampu menekan Glimmer, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan asal teknik ini. Ini telah membuat banyak orang suci penasaran dengan apa teknik itu. Selain sel asal Tang Tian, ada banyak analisis yang dilakukan pada pertempuran Tang Tian. Semua analisis berbagi satu kesimpulan, yaitu Tang Tian adalah individu yang berbahaya. Dia tidak akan ragu untuk membunuh dan tekniknya kejam dan kejam. Demi kemenangannya dalam pertempuran 20 gerakan, dia rela mengorbankan kedua tangannya. Dia adalah individu yang tidak boleh diprovokasi oleh siapapun. Dan dengan intuisi pertarungan akut selama setiap pertarungan, disertai dengan kekuatannya yang hebat, itu membuatnya menjadi individu yang berbahaya untuk bertarung dengannya. Selama pertemuan pertamanya dengan Ye Zhao Ge, Tang Tian hanya memanfaatkan roh formulir. Tidak ada api merah misterius yang bisa dilihat dimanapun. Untuk melumpuhkan Ye Zhao Ge, Tang Tian rela mengorbankan kedua tangannya. Tapi kali ini, setelah Rong Bo pergi, Tang Tian akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia bahkan tidak menggunakan roh formulir ketika dia dengan mudah mengalahkan Ye Zhao Ge. Selama diskusi, semua orang menyatakan secara serempak, bahwa Tang Tian tidak harus dijadikan musuh. Ada beberapa orang suci yang mengambil kebebasan untuk membuat daftar individu-individu berbahaya yang tidak boleh dikacaukan. Tang Tian selalu berada di posisi teratas. Mereka juga memberi alasan kuat untuk tidak berkelahi dengannya. Bukan hanya karena kehebatannya, tetapi juga kekejaman dan kekejamannya yang membuatnya berbeda dari semua pejuang lainnya. Begitu seseorang menyinggung dia, individu itu tidak akan tahu kapan Tang Tian akan menyerang. Oleh karena itu, ketika si Feng melihat Tang Tian, dia tahu untungnya yang terakhir baru saja dimusnahkan. Dan ketika dia melihat payung si kecil bodoh, dia gemetar. Tang Tian masih memiliki kartu truf.
Sebelum hari ini, dia belum pernah melihat orang yang membawa senjata seperti itu sebelumnya. Si Feng berpengalaman dalam Spirit Treasures dan telah melakukan penelitian ekstensif pada mereka sebelumnya. Begitu dia melihat payung Yaya, dia tahu bahwa itu adalah senjata yang berkualitas tinggi. Tang Tian memang mirip dengan rumor tentang dia. Benar-benar menakutkan. Semakin dia memikirkannya, semakin gugup dia. Dia merenung diam-diam tentang kemungkinan bahwa seluruh kota dingin kuno ditetapkan sebagai ancaman. Itu pasti mungkin. Jika tidak, mengapa Tang Tian tiba-tiba muncul di pendirian Groundsmaster? Mungkinkah dia dalang sebenarnya di balik ini? Sungguh seniman bela diri yang tangguh. Sebagai orang suci yang normal, tidak mungkin untuk melawannya. Karenanya, si Feng menyerah tanpa ragu-ragu. Orang-orang kudus di luar Groundsmaster Establishment menyaksikan pertarungan. Hanya melihat penghalang cahaya aura cahaya tiba-tiba menjadi hijau dari warna merahnya yang muncul belum lama ini, semua orang mengambil napas dalam-dalam. Kekalahan sudah terlalu cepat. Satu serangan cepat yang bisa menyebabkan kematiannya. Ada beberapa fitur khusus dari benteng katup tunggal yang sebelumnya diperhatikan oleh publik. Ketika pintu masuk valve-valve berwarna merah, itu berarti pertarungan belum berakhir. Begitu warnanya berubah hijau, itu menandai akhir pertempuran. Meskipun menjadi Sein kota kecil, si Feng dikenal memiliki dasar-dasar teknik bela diri yang kuat. Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam waktu sesingkat itu? Para orang suci yang telah mengenal si Feng dan telah berbicara dengannya sebelumnya mengungkapkan keterkejutan mereka atas apa yang telah terjadi. Itu pasti bukan Fu Zongsan. Mungkinkah Groundsmaster Chang Yang Yu? Tong Ge dan teman-temannya tidak berpikir seperti itu, kemungkinan besar. Li Ruo berseru, itu tidak mungkin. Tidak memungkinkan. Orang tua itu telah berubah menjadi roh bela diri. Tidak ada cara baginya untuk bertarung lagi. Petik 2. Kalau begitu, siapa yang bisa melakukannya? Ren Ruhai bertanya-tanya. Tong Ge menjawab dengan tenang, sepertinya master sejati telah muncul. Segera setelah itu, seorang Sein pemberani lain yang tidak percaya pada iblis, dipenuhi dengan niat membunuh, melangkah ke piring dan memasuki benteng satu katup. Dalam 10 detik, aura penghalang cahaya segera berubah menjadi hijau. Kali ini, ada keheningan di antara kerumunan. Tidak ada yang bernafas, semua orang tercengang karenanya. Siapa yang ada di dalam sana? Itu pasti Sein yang tangguh yang menjaga daerah di dalamnya. Mungkinkah itu semacam teknik roh yang kuat? Seseorang berbisik. Mata semua orang berbinar. Betul, mungkin ada teknik roh yang kuat dan istimewa. Teknik semacam ini, meskipun kuat, akan menghabiskan banyak energi. Seorang suci lainnya mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke benteng. 10 detik berlalu sebelum aura penghalang cahaya berubah menjadi hijau lagi. Yang lain masuk dan konsekuensi yang sama terjadi. Setelah Sein kelima masuk dan aura sekali lagi berubah hijau, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Dalam perspektif mereka, benteng itu seperti monster haus darah yang melahap semua orang suci ini dengan mudah. Aku ingin melihat apakah untuk diriku sendiri, Sein kuat macam apa yang ada di dalam. Suara yang kuat dan berani bergema di antara kerumunan. Kerumunan terkejut. Itu seorang pria bernama Meng Ta. Dia adalah salah satu orang suci yang paling kuat di kota dingin kuno. Nilai rohnya ada di 136 poin dan telah terkenal selama bertahun-tahun karena pengalaman tempurnya yang luas. Meng Ta dengan tenang berjalan menuju benteng satu katup. Ketika Meng Ta melangkah ke Light Valve Trap Entrance dan melihat siapa yang ada di dalam, matanya menjadi gelap. Itu dia. Dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran antara Tang Tian dan Ye Zhao Ge sebelumnya. Dia juga setuju dengan analisis pertempuran oleh para pengamat yang memuji kecakapan pertempuran Tang Tian. Namun, dia juga percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan bertekad untuk bertarung melawan Tang Tian. Meng Ta punya banyak pengalaman berkelahi. Dia tahu bahwa kekuatan seseorang bukanlah penentu utama kemenangannya. Selalu ada individu berbahaya tertentu yang akan mengejutkan dalam perkelahian dengan melepaskan kekuatan-kekuatan yang mematikan dan tak terduga. Karena Meng Ta tidak memiliki cara untuk mundur, dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Pertarungan ini tidak akan mudah. Meng Ta dikomposisikan, aku tentu tidak berharap bahwa Andalah yang akan membela daerah ini. Tang Tian melirik Meng Ta dan menjawab, jadi, apakah kamu juga akan menyerah seperti yang lain? Menyerah. Meng Ta tertawa, meskipun kamu memiliki kekuatan yang hebat, kamu belum mencapai tingkat di mana aku akan segera menyerah kepada kamu. Namun, aku ingin tahu identitas kamu yang sebenarnya. Petik 2. Sikap Meng Ta terhadap Tang Tian membuat Tang Tian menahan sikap malasnya. Hanya dari pidatonya, Tang Tian bisa merasakan bahwa Meng Ta sangat percaya diri dengan keterampilan dan kemampuannya sendiri. Dia adalah seorang ahli. Karena hanya akan ada satu yang selamat yang muncul dari pertempuran ini, dan Tang Tian menghormati Meng Ta, maka Tang Tian memutuskan untuk menjawabnya, aku Tang Tian, Master Constellation Master of Constellation Ursa Utama. Wajahnya berkedut karena kecanggungan mengumumkan dirinya sebagai Master Constellation, tetapi mendapatkan kembali ketenangannya setelah menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi Meng Ta akhirnya berubah. Melihat remaja di depannya, Meng Ta tersenyum kasar. Dia tahu bahwa dia dalam kesulitan besar.
Karena Tang Tian telah mengungkapkan identitasnya kepada Meng Ta tahu bahwa tidak akan ada belas kasihan yang ditampilkan dalam pertempuran ini. Tidak ada kompromi yang dibuat. Dia menyesal memasuki benteng dan terlibat dengan itu. Dia tahu siapa Tang Tian. Sejauh ini, nama konstelasi besar Ursa sangat populer, setelah menaklukkan Draco Constellation dan Cetus Constellation. Dengan kekuatan yang sebanding dengan 12 istana ekliptik. Oleh karena itu, Tang Tian dikenal sebagai penguasa tiran di wilayah tersebut. Jika lawannya adalah orang suci, tidak peduli seberapa kuatnya dia, Meng Ta tidak akan takut. Tetapi menghadapi penguasa yang kejam adalah cerita yang berbeda. Di belakang seorang penguasa tirani adalah kekuatan konstelasi yang kuat dengan jumlah individu yang tak terbatas yang masing-masing memiliki kekuatan yang hebat. Mereka membentuk kelompok yang kuat. Dia tidak takut dengan kekuatan Tang Tian. Namun, dia tahu bahwa jika dia membunuh Tang Tian, seluruh konstelasi Ursa utama akan ada di ekornya. Keluarga dan kerabatnya tidak akan bisa melarikan diri. Tidak akan ada konstelasi yang mau melindunginya. Bahkan grup marsial terhormat, para seniman bela diri di konstelasi utama Ursa semuanya pejuang yang bersemangat dan mereka membentuk kekuatan militer yang mengintimidasi ketika dipersatukan. Itu bukan rute yang akan ditempuh Santa. Meng Ta tertawa pahit, bisakah kamu menganggapnya seolah aku tidak pernah di sini? Tang Tian kaget, aku rasa aku tidak bisa melakukan itu. Meng Ta memulihkan ketenangannya, aku tidak ingin berkelahi denganmu, aku juga tidak ingin menyerah. Apalagi yang bisa aku lakukan? Petik 2. Sesuatu bisa dilakukan. Sebuah suara menyela pembicaraan mereka. Itu adalah Bing, yang muncul di belakang Tang Tian. Dia telah memantau pertempuran. 5 penyerahan berturut-turut telah mengejutkannya. Dia tidak berpikir itu akan terjadi seperti itu. Seorang jenderal militer adalah seorang individu yang akan merencanakan dan menyusun strategi berdasarkan keadaan saat ini, mengingat situasi yang dia miliki sekarang, dia tiba-tiba memiliki pikiran di kepalanya. Karena Tang Tian telah mengungkapkan identitasnya dan Meng Ta berada dalam dilema, Bing punya ide. Tanpa sadar, mereka berhasil membuat perangkap canggih. Jika mereka pergi keluar dan menggunakan nama konstelasi utama Ursa untuk menarik para orang suci untuk bergabung dengan mereka, tidak ada yang akan tertarik. Mereka adalah orang-orang suci independen yang bebas, karena mereka tidak ingin bergabung dengan kelompok besar manapun. Pembangkit tenaga listrik mana yang akan menolak orang suci untuk menikmati? Sebaliknya, setiap rasi bintang berharap menarik orang-orang kudus. Di dalam kota dingin kuno, orang-orang dari 12 istana ekliptik telah secara aktif berusaha merekrut orang suci, tetapi sejauh ini tidak berhasil. Sebagian besar orang suci independen tidak disiplin. Oleh karena itu, mereka menentang dilarang oleh perintah dan peraturan pasukan atau suku militer. Karena itu sulit merekrut mereka. Namun, para orang suci ini tidak bodoh. Mereka tahu dengan jelas konsekuensi mengerikan yang akan mereka hadapi seandainya mereka membuat marah penguasa yang kejam seperti Tang Tian. Jika Tang Tian mengungkapkan identitasnya kepada publik, masa akan bangkit bersama untuk menyerangnya. Ini kemudian akan menarik perhatian kelompok bela diri terhormat dan jiwa Onyx, menyebabkan mereka meningkatkan kekuatan militer mereka bahkan lebih. Oleh karena itu, dihadapkan dengan kesulitan ini, seorang suci hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah membunuh Tang Tian dan meminta seluruh konstelasi Ursa besar memburu mereka. Yang lain adalah menyerah. Pilihannya konyol. Terlalu konyol. Bing merasa senang. Selanjutnya, para orang suci mengirim diri mereka ke dalam perangkap yang telah diletakkannya. Aku tidak memaksa siapapun dari kamu untuk memasuki benteng ini untuk menantang kami, aku juga tidak memaksa kamu untuk menyerah kepada kami. Aku tidak punya pilihan, ini yang dilakukan benteng. Meskipun orang suci tidak disiplin dan sombong, mereka jelas tidak bodoh. Ini adalah ancaman dan ancaman. Jika Tang Tian secara terbuka mengancam orang-orang kudus independen, maka itu akan membuat mereka bersatu dan menyerang Tang Tian sebagai klan. Dengan hanya para orang suci dari kota dingin kuno, mereka dapat menghancurkan konstelasi besar Ursa beberapa kali lipat. Bing menyadari apa yang terjadi, mereka berada dalam situasi yang sangat indah. Satu demi satu, orang-orang kudus yang memasuki benteng diancam dan tidak dapat melarikan diri, dan mereka harus menyerah. Selain itu, para suci sendiri yang bersedia untuk masuk dan menantang mereka. Tidak ada kesalahan yang bisa diberikan kepada Bing dan yang lainnya. Namun, seorang seniman bela diri yang tangguh adalah orang yang sombong dan sekeras paku. Dia tidak akan terpengaruh oleh ancaman sederhana seperti ini juga tidak akan menyerah. Kami akan memikirkan cara lain untuk memanfaatkan situasi ini. Bing yang licik berbicara, kita bisa bekerja sama sebagai gantinya. Bekerja sama. Meng Ta penasaran dan bertanya, bagaimana kamu ingin melakukan itu? Itu akan sederhana. Kamu akan bergabung dengan kami dengan identitas mitra kerjasama dengan konstelasi utama Ursa. Kami tidak akan memaksa kamu orang suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi jika kamu melakukannya, maka rampasan perang akan dibagi dengan kamu semua secara setara. Semakin banyak upaya yang kalian lakukan, semakin banyak rampasan yang akan kamu tuai. Konstelasi utama Ursa kami juga dianggap sebagai konstelasi besar, pada aspek daya, aku percaya kamu bisa tenang, kami dapat memperoleh lebih banyak sumber daya daripada kamu. Dan, aku percaya, tidak ada yang meragukan ambisi Ursa Constellation. Petik 2.
Bing tersenyum sepanjang waktu. Ini adalah rencana paling cemerlang yang pernah dia pikirkan. Lebih penting lagi, perasaan ini benar-benar terlalu menyenangkan. Namun, dia sudah menyembunyikan jebakan dalam skema ini. Begitu mereka bergabung dengan konstelasi besar Ursa, itu berarti bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan rasi bintang lain. Meng Ta tidak bisa percaya bahwa pihak lain bisa memikirkan rencana yang berbelit-belit. Dia segera menyadari apa yang disiratkan Bing. Jika Tang Tian memuji nama konstelasi besar Ursa dan mencoba merekrut orang suci, Meng Ta tahu bahwa dia sendiri akan mengabaikannya, tetapi dalam situasi seperti itu dia berada, dia merasa bahwa pengaturan semacam itu agak bermanfaat baginya serta ada kebebasan. Ini adalah rencana brilian Bing. Dibandingkan dengan rencana lain yang mereka coba bayangkan, ini adalah rencana yang paling cemerlang yang dipikirkan. Kalau begitu, kita akan bekerja bersama. Meng Ta menjawab. Kesimpulan ini jauh lebih positif daripada skenario lain yang bisa dipikirkannya. Karenanya, ia langsung menerimanya. Dia tidak bisa menanggung kebencian terhadap Tang Tian dan yang lainnya, karena mereka juga tidak punya niat ingin membahayakan orang-orang suci. Kedua belah pihak dipaksa oleh keadaan saat ini. Baik Bing dan Meng Ta menandatangani kontrak roh bela diri. Fu Zhongshan dan yang lainnya semua terkejut dengan kata-kata. Ketika Meng Ta muncul, hati semua orang tenggelam. Meng Ta terkenal di wilayah itu dan dianggap sebagai salah satu orang suci paling kuat di antara mereka, bahkan Fu Zhongshan harus menyetujuinya. Tapi situasi ini, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Fu Zihong kagum setelah melihat apa yang terjadi. Paman sangat mahir dalam merebut peluang ketika dia melihatnya. Dia berhasil mencapai kesepakatan dengan mudah. Hanya si kecil bodoh yang tidak bahagia. Wajah kecilnya yang sangat menggemaskan sangat suram. 5 orang suci sebelumnya yang telah menyerah telah membuatnya tidak sabar. Little Fool merasa bahwa tanda asal yang digunakan oleh si bodoh ada di bawahnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk bersinar. Selama si bodoh terluka serius, dia kemudian bisa mengambil alih tubuh dan mengambil kendali atas itu. Little Fool, yang menggunakan payung Yaya, sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia awalnya mengantisipasi saingan kuat yang bisa mengalahkan si bodoh. Pada akhirnya, seorang seniman bela diri yang kuat telah muncul, tetapi ia menyerah dan menandatangani perjanjian dengan Bing sebagai gantinya. Si kecil bodoh menatap Meng Ta, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Meng Ta memperhatikan payung yang dipegang Little Fool dan matanya menyala, harta roh ini terlihat bagus. Itu baru saja disempurnakan dan belum diuji sebelumnya. Tang Tian menjawab. Meng Ta berseru, jadi, kamu bahkan memiliki keterampilan untuk memperbaiki harta roh. Kami telah mencobanya sekali dan sepertinya Little Fool memiliki bakat dalam pemurnian. Tang Tian menjawab. Dia kemudian menjelaskan, orang bodoh adalah roh wujudku. Meng Ta segera menjadi bersemangat. Ini menghilangkan keraguan bahwa ia memiliki atas perjanjian yang baru saja ditandatangani. Guru Harta Karun Roh. Tang Tian sebenarnya adalah guru Harta Karun Roh. Bagi seorang suci yang mandiri, mereka disambut dengan gembira oleh Spirit Tracer Master dibandingkan dengan profesi lain manapun. Meng Ta merasa gembira setelah mendengar itu, harta karun roh yang aku miliki saat ini sepertinya tidak cocok untuk aku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa. Petik 2. Tang Tian melambaikan tangannya seolah dia murah hati, masalah kecil. Aku akan membiarkan Little Fool membantu kamu memperbaiki yang baru ketika kita punya waktu. Petik 2. Meng Ta sangat gembira, terima kasih Tuan. Si kecil bodoh merasa kesal. Tatapannya begitu kuat seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Dia masih kesal pada Meng Ta. Kamu bahkan tidak berani bertarung dan kamu berharap aku membantu kamu menempa harta roh baru. Hehe. Little Fool mencibir dalam benaknya. Meng Ta tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah seseorang sedang menatapnya, melihat sekeliling, dia pikir itu hanya dia yang terlalu bahagia. Meskipun Tang Tian telah berjanji padanya, dia tahu jauh di lubuk hati bahwa jika dia tidak memberikan upaya dalam membantu perjuangan Tang Tian, dia mungkin tidak dapat meminta bantuan di masa depan dari sang guru. Aku harus berusaha. Aku perlu berjuang untuk tujuannya. Meng Ta berseru, Tuan, sekarang, ada banyak orang yang berada di luar menunggu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ini adalah kesempatan langka. Dengan membuat suara keras untuk meniru pertempuran sengit yang telah meletus, kita dapat mengarahkan orang banyak untuk percaya bahwa guru telah menghabiskan seluruh energi kamu. Kemudian, para orang suci di luar pasti tidak sabar untuk masuk dan bertarung denganmu. Dengan secara artifisial memperpanjang setiap pertempuran, lebih banyak orang suci akan ingin memasuki benteng Katup Tunggal karena mereka memperoleh lebih banyak kepercayaan dalam berpikir bahwa mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan kamu. Dengan rencana ini, kamu akan dapat menangkap setiap orang suci di luar dengan mudah dalam waktu singkat. Petik 2. Untuk harta rohnya, Meng Ta telah mengkhianati semua orang. Dengan kesempatan yang begitu cemerlang di hadapannya, dia akan menyesal tidak memanfaatkannya. Bagus. Rencana yang luar biasa. Bing memuji, Tuan Meng Ta adalah individu yang berpengetahuan luas dan telah memberikan kontribusi signifikan pada tujuan kami. Meng Ta tersenyum, Tuan, terima kasih atas pujian kamu. Pada awalnya, kerumunan di luar tidak bisa menyaksikan apapun yang terjadi di dalam benteng. Tiba-tiba,
Ada suara keras yang bergema dari sana dan single valve stronghold bergemuruh, jelas ada pertempuran besar di dalamnya. Itu Meng Ta yang kita tahu. Pertempuran yang sengit, pastinya mengerikan. Petik 2. Betul, lawannya kuat untuk bisa bertahan selama itu melawan Meng Ta. Petik 2. Tang Tian duduk di lantai sambil mengunyah apelnya. Tidak jauh dari situ, Meng Ta menghantam tanah dengan kekuatan, menciptakan suara keras untuk meniru pertempuran sengit. Setelah beberapa saat, Meng Ta berhenti saat dia menyeka keringat di dahinya. Dia memandang ke arah Tang Tian, "Tuan, kita hampir selesai." Tang Tian berdiri, "Kamu telah melakukannya dengan baik. Ini kehormatan aku, ini kehormatan aku." Meng Ta menjawab. Dia meninggalkan benteng katup tunggal dari pintu di belakang Tang Tian. Di luar Stronghold, orang banyak melihat bahwa single valve Stronghold utuh dan warnanya berubah hijau. Semua orang diam. Apakah Meng Ta dikalahkan? Mereka pasti juga menderita, pertempuran itu terlalu hebat. Kamu benar, setelah pertempuran yang begitu panjang dan sengit, bahkan Sein yang paling tegar pertempuran akan kelelahan. Petik 2. Sialan, seseorang telah masuk sebelum aku bisa. Keroncongan. Gemuruh keras bergema keluar dari pintu katup perangkap cahaya. Kekuatan ledakan itu terlihat dari gemetaran penghalang cahaya yang signifikan. Aura cahaya menyilaukan menembus penghalang, mencerahkan langit malam. Berapa banyak orang yang masuk? Ren Ruhai bertanya dengan sungguh-sungguh. 9. Tong Ge melaporkan. Menurutmu berapa lama dia bisa menahan serangan ini? Tanya Ren Ruhai. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tong Ge menjawab dengan wajah muram, dia menggelengkan kepalanya. Setelah pertarungan Meng Ta, aku berpikir bahwa dia seharusnya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menahan serangan kita. Aku tidak menyangka bahwa meskipun mengirim 3 orang suci secara berurutan, tidak satu pun dari mereka yang menjatuhkannya. Orang ini tangguh dan menakutkan. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan ada titik di mana dia akan jatuh. Li Ruo berseru. Betul. Tong Ge mengangguk, namun, kita perlu menemukan lebih banyak orang. Jika tidak, begitu ada peluang bagi kita untuk mengalahkannya, kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Petik 2. Dua lainnya menyatakan persetujuan mereka. Meskipun kehilangan semua pertempuran sejauh ini, ada gelombang orang suci yang siap untuk maju ke benteng katup tunggal. Setiap pertarungan yang berlangsung tampaknya berlangsung lebih lama dan lebih lama, hingga hampir 2 jam. Dapat disimpulkan bahwa musuh di dalam Stronghold sedang berjuang untuk tetap dalam pertarungan. Semua orang suci menghormati bahwa wali telah bertahan untuk pertempuran yang begitu lama di dalam benteng. Bahkan seorang pria logam tidak akan bertahan selama itu dalam situasi pertempuran yang berurutan seperti itu. Mereka percaya bahwa musuh akan dikalahkan dalam waktu dekat. Karenanya, semua orang berlomba-lomba untuk memasuki benteng. Mereka semua berjudi dengan harapan bahwa merekalah yang bisa berhasil mengalahkan penantang tangguh itu. Pintu masuk ke benteng katup tunggal sekarang dalam kekacauan. Bahkan para orang suci saling bertarung untuk melihat siapa yang bisa masuk lebih dulu. Dalam kekacauan seperti itu, bahkan Ren Ruhai, seorang seniman bela diri yang tangguh, tidak berani melangkah dengan enteng. Lebih jauh lagi, kita mungkin tidak harus menjadi orang pertama yang menerobos masuk. Tong Ge menjawab, jangan lupa, masih ada Fu Zong San dan Yang Haoran. Kekuatan mereka juga luar biasa. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Jika mereka bersatu dan memaksakan serangan balik, itu akan menakutkan. Petik 2. Betul. Ren Ruhai mengangguk dan menjawab, kita perlu menemukan beberapa seniman bela diri top yang berpikiran sama untuk memimpin serangan di depan. Saat itulah, pintu katup perangkap cahaya tiba-tiba meluas dengan cepat, yang mencakup seluruh pendirian tanah. Kasihan, orang di dalam memiliki kesempatan untuk memulihkan diri sebelum setiap pertempuran. Tong Ge berkata, sebagian besar orang luar sudah terbiasa dengan fitur khusus Strong Valve Stronghold. Stronghold mampu menyerap energi besar yang dilepaskan dari setiap pertempuran, membentuk lapisan pelindung. Orang-orang di sekitar mendesah keras. Mereka semua merasa bahwa begitu mereka mengirim lebih banyak orang, wali tidak akan bisa menahan lebih lama. Ketika mereka berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata, lapisan pelindung terbentuk. Benteng satu katup adalah struktur benteng yang aneh. Tiba-tiba, Tong Ge memusatkan perhatiannya pada sosok dari kerumunan. Dia adalah seorang pemuda dengan pakaian putih, ekspresinya dingin, berdiri di antara kelompok dan sangat menarik perhatian. Tong Ge menyipitkan matanya. Dia mengenali pemuda itu. Pemuda itu merasakan tatapannya dan menoleh. Melihat Tong Ge, dia berjalan mendekat. Ren Ruhai dan yang lainnya juga melihat pria itu. Ketika mereka melihat simbol di dada pakaian pemuda itu, mereka semua terkejut. Dia berasal dari grup marsial terhormat. Pemuda berpakaian putih berjalan menuju Tong Ge dan bertanya, di mana Ye Zhao Ge? Tong Ge kembali tenang, aku tidak berharap melihat kamu di sini, Tuan Fu Ying. Namun, pertanyaan kamu membuat aku bingung. Aku harap kamu tidak berpikir bahwa akulah di balik kepergiannya. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Fu Ying menjawab. Sepertinya Ye Zhao Ge benar-benar disukai oleh tetua klan Rongbo, untuk bahkan mengirim Tuan Fu Ying ke sini, aku tidak akan berani mempermainkanmu, Tuan. Jika aku punya berita tentang keberadaannya, aku akan memberitahu kamu. Tong Ge menjawab.
Ren Ruhai dan Li Rupam diam karena takut. Fu Ying terdiam saat dia berbalik dan pergi. Aku tidak pernah menyangka dia akan datang. Tong Ge menjawab, ini akan merepotkan. Dia ada di sini untuk Ye Zhao Ge. Li Ruo berseru dengan sedikit gugup. Ren Ruhai menjadi pucat. Fu Ying selalu berada di garis depan. Dia adalah ujung tombak dari grup marsial terhormat dan dikenal sebagai Executioner Ying. Di antara orang-orang kudus perunggu, dia pasti dianggap sebagai salah satu dari 10 besar. Ada banyak orang kudus perunggu yang telah mati di bawah pedangnya. Semua orang tidak berharap orang yang kuat datang ke kota dingin kuno. Segera setelah itu, Fu Ying memasuki restoran kota dingin kuno. Ketika dia meninggalkan restoran, dia memiliki koma bernisis spearhead tambahan di tangannya. Dia memegang spearhead koma bernisis saat dia berjalan di sekitar kota dingin kuno tanpa tujuan. Setelah bertahan sepanjang hari di Stronghold, Tang Tian diam-diam menyelinap ke pendirian Groundsmaster. Meskipun disegel, single valve Stronghold memiliki pintu rahasia yang secara cerdik dibangun oleh Bing. Bing membangun pintu masuk rahasia untuk memungkinkan Tang Tian berkedip masuk dan keluar dari benteng. Meskipun ada risiko dalam melakukan ini, tetapi benteng satu katup saat ini cukup kuat untuk menahan infiltrasi semacam itu. Awalnya, menjaga benteng katup tunggal tampak seperti pekerjaan yang menarik bagi Tang Tian. Namun, dia cepat bosan dengan hal itu. Apapun yang melibatkan penipuan atau penipuan, Bing dapat mengeksekusi mereka dengan mudah. Tidak semua orang kudus memiliki keluarga untuk diberi makan, ada beberapa orang suci yang telah memilih jalan yang sepi sebagai gantinya. Karena itu, dihadapkan pada semua ini lebih sulit untuk berurusan dengan individu, Bing akan menggunakan berbagai jenis umpan untuk membujuk mereka untuk bergabung dengannya. Payung ini cukup benar, baru saja disempurnakan, senjata tingkat rendah perunggu. Tidak, itu pastinya adalah senjata tingkat menengah perunggu. Petik 2. Lihatlah roh bentuk yang lucu. Dia disebut si kecil bodoh. Dia adalah roh bentuk pertama yang bisa membuat harta karun roh. Petik 2. Kamu mungkin tidak mengira itu, tapi dia pasti bisa dengan mahir membuat harta karun roh. Dia adalah Spirit Tracer Master yang berbakat. Petik 2. Wajah Little Fool hitam seperti ketel. Dia kesal diperlakukan seperti benda pajangan untuk ditampilkan kepada semua orang. Sial. Mengapa selalu berbeda dari pikirannya sendiri? Mengapa pada setiap skenario, itu akan berakhir sebagai kesalahan tak terduga di mana ia kehilangan kendali? Apa masalahnya? Si kecil bodoh muram karena dia terus merenungkan apa yang salah. Beberapa hari ini, Fu Zihong merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Dia tidak pernah berharap untuk melihat suatu hari di mana Science of Groundsmaster Establishment akan menjadi sekonsentrasi seperti sekarang ini. Dalam sehari, 9 orang suci direkrut untuk menjadi bawahan. Dengan kekuatan yang berkumpul dalam kecepatan seperti itu, sangat menakutkan untuk menonton. Fu Zhongshan dan Yang Haoran, yang awalnya skeptis terhadap Tang Tian, sekarang benar-benar diyakinkan olehnya. Saat ini, sekarang ada 12 orang suci di dalam pendirian Groundsmaster. Ini adalah kekuatan yang tangguh. Saat berjalan di sepanjang jalan di malam hari, merasakan dinginnya malam, roh Tang Tian terbangun. Dia awalnya siap untuk melakukan pertempuran, tetapi tidak berharap untuk tidak mendapatkan pukulan sejauh ini. Bahkan kotak tanda asal yang telah dia persiapkan tidak digunakan. Ketika pintu masuk valve-valve diperluas, semua orang kudus mundur. Namun, jalanan tetap sepi. Tang Tian terus berjalan menyusuri jalan setapak sambil merenung. Apakah bajingan itu hidup atau mati? Dia merasa bingung dengan perasaannya. Di masa lalu, dia hanya memiliki kebencian padanya. Tetapi ketika Tang Tian mengetahui lebih banyak tentang dia, kebencian Tang Tian terhadapnya perlahan-lahan mereda. Meskipun tidak memahami keadaan sepenuhnya, tapi dia bisa merasakan jaring besar di belakangnya, masa lalu pasti jauh lebih berbahaya dan rumit daripada sekarang. Setelah bertahun-tahun, apakah dia mati atau masih hidup? Qian Hui sepertinya tahu sesuatu. Dia tahu tentang Sextan Sai. Aku mungkin harus bertanya padanya lain kali. Pandangan Tang Tian berubah sedikit kabur. Hanya ketika dia melihat seorang pria mengenakan pakaian putih berjalan, dia kemudian kembali fokus. Bawakan aku Ye Zhao Ge. Fu Ying berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu adalah grup marsial terhormat. Tang Tian menjawab, Ye Zhao Ge sekarang menjadi tawanan aku. Selama kamu membayar aku tebusan, aku akan mengembalikannya kepada kamu. Petik 2. Tebusan. Fu Ying menatap Tang Tian dengan niat membunuh dan mengangkat telapak tangan kanannya, mencari kematian. Telapak tangannya tiba-tiba memancarkan aura cahaya yang tajam dan mencolok yang menyerupai matahari kecil, tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Palem Algojo. Aura pisau dingin bersinar terang seperti ular sanca saat merayap di seberang jalan, menyerbu ke arah Tang Tian. Tang Tian segera merasakan bahaya ketika Ying Fu mengangkat telapak tangannya. Dia segera berteriak, orang bodoh. Sebuah payung muncul di depan cahaya pedang. Sinar lembut meresap dari permukaan payung. Payung Yaya mulai berputar dengan agresif. Bang! Energi yang memancar dari payung membuat Tang Tian dan Little Fool kaget. Keduanya dipaksa mundur oleh energi yang sangat besar. Untungnya, ular sanca yang merayap itu dibelokkan dan dikirim langsung ke langit. Berdengung.
Aura cahaya menembus langit dan menciptakan suara gemuruh yang bergema di seluruh lapangan. Seluruh kota dingin kuno tiba-tiba terdiam. Semua orang suci terpana oleh suara keras itu. Kekuatan sinar cahaya begitu kuat sehingga bahkan gunung salju di permukaan payung telah pecah menjadi dua. Kekuatan hebat ini segera mengguncang Tang Tian. Dia mengangkat Little Fool yang terluka, mengerjap, dan menghilang. Berkedip, Fu Ying terkejut dengan teknik menghilang oleh Tang Tian. Kebanyakan orang suci tidak memiliki teknik untuk melawan Bling, tetapi untuk Fu Ying yang telah membantai banyak elit sebelumnya, itu masalah kecil baginya. Kisaran Bling pendek, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur terlalu jauh. Dia terbang ke langit dan menutup matanya saat dia mencoba merasakannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya ke area bangunan yang berjarak 70 meter. Aura pedang bergelombang merembes dari telapak tangannya. Begitu keluar dari telapak tangannya, ia menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, itu muncul 70 meter dari Fu Ying saat menelan seluruh rumah yang berada dalam jangkauan serangan. Bang! Semuanya dalam jarak 10 meter dari serangan itu hangus. Yang tersisa adalah lubang yang terbakar. Fu Ying menggosok alisnya dengan cemas. Dia merindukan. Dalam sekejap, Fu Ying berteleportasi melintasi ratusan meter di depan. Dia tiba-tiba berhenti saat dia melepaskan serangan lain di depannya. Bang! Teknik menakutkan merobek tanah di bawahnya, menghanguskan segalanya di jalannya. Sewaktu orang suci bergegas keluar dari rumah mereka, mereka bersiap untuk mengamuk padanya. Tapi begitu mereka melihat tanda dari grup marsial terhormat, mereka segera diam. Fu Ying mengabaikan mereka saat dia melanjutkan pencariannya. Serangan sebelumnya gagal memukul Tang Tian lagi. Lawannya memiliki intuisi yang kuat, pikir Fu Ying, dan lebih jauh lagi, ia mampu menangkis serangan Fu Ying tanpa menderita cedera apapun. Dia jauh lebih kuat daripada yang dipikirkan Fu Ying. Dia melayang di udara ketika dia mencoba merasakan targetnya tanpa hasil. Mustahil. Dia telah mengunci key targetnya. Selama mereka berada di kota dingin kuno, mereka tidak akan bisa lepas dari pencariannya yang berkelanjutan. Fu Ying melanjutkan pencariannya dan penghalang cahaya menarik perhatiannya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan apa yang ada di dalam aura ini. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan. Sasarannya bersembunyi di pintu masuk Valve Light. Meskipun benteng di depan matanya terlihat aneh, dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang mungkin terjadi jika dia menyerangnya. Karena dia bersembunyi di kulit kura-kura, aku harus meniupnya menjadi berkeping-keping. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke pintu masuk Valve Light Palem Algojo. Bing memberi perintah untuk memperbaiki benteng. Meskipun kerusakannya tidak parah, Bing tidak bisa menganggap enteng apapun terutama saat mereka sedang berperang. Tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia melihat Tang Tian diserang. Siapa yang berani menyerang Tang Tian? Dia melesat menuju pintu tersembunyi yang dia tempatkan. Dia bisa melihat Tang Tian berjalan terhuyung-huyung ke benteng tampak lelah. Sudah lama sejak Bing menyaksikan Tang Tian dalam kondisi seperti itu. Bing segera menjadi marah. Namun, senyum dingin muncul di wajahnya. Menyerang penghalang perlindungan. Haha. Fu Ying, yang melayang di udara, melepaskan palem Algojo di Stronghold. Aura cahaya yang menyilaukan meluncur keluar dari telapak tangannya dan langsung mengenai penghalang cahaya. Penghalang cahaya awalnya redup tiba-tiba meledak dengan aura cahaya karena bergetar tak terkendali di bawah dampak. Orang-orang kudus dapat menyaksikan kekuatan hebat dari serangan Fu Ying, yang menghasilkan pecahan kecil pencahayaan yang terbentuk di permukaan penghalang. Pecahan petir ini berkumpul dengan sangat cepat. Ekspresi Fu Ying berubah, rasa bahaya yang kuat menyebabkan rambut di tubuhnya berdiri. Dia segera mengerahkan penghalang energinya, yang merupakan grup terhormat marsial Honorable Martial Protection. Sebuah bola cahaya lembut dan putih mengelilinginya. Namun, rasa bahaya tidak berkurang sama sekali. Suara mendesing. Penglihatannya tiba-tiba kabur oleh kilau menyilaukan yang seluas lengannya. Itu mencerahkan langit malam saat menghantam penghalang energi Fu Ying. Seolah-olah cambuk petir menghantam penghalang energi, membakar permukaan menjadi api, menghancurkannya. Fu Ying kesal dengan serangan ini saat dia mengisi energi ke telapak tangan kirinya. Dia kemudian melepaskan serangannya langsung ke cambuk petir yang menggedor penghalang. Bang! Fu Ying bisa merasakan kekuatan luar biasa dari riak energi yang mengalir di udara, lengan kirinya terluka akibat benturan karena hangus hitam oleh energi besar yang dilepaskan. Tetapi pengorbanan kecil ini membantu menyelamatkan hidupnya ketika ia berhasil menangkis serangan yang akan datang. Dia segera mundur. Fu Ying berteleportasi ratusan meter dari medan perang. Seluruh lengan kirinya hilang dan kemeja putihnya sekarang berwarna hitam arang. Orang-orang kudus di kota dingin kuno terkejut oleh apa yang mereka lihat. Mereka sudah kagum pada kekuatan Fu Ying yang hebat, nama Executioner Ying bukan untuk bersenang-senang. Mereka menghormatinya sebagai seseorang yang merupakan salah satu dari 10 orang suci perunggu terkuat. Beberapa teknik roh terkait mata orang suci bahkan lebih terkejut. Nilai roh Fu Ying sudah mencapai 298 poin. Namun, semua orang menatap penghalang energi single valve Stronghold, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka semua takut akan hal itu.
Telah hilang selama berabad-abad, benteng Katup Tunggal dianggap misterius oleh banyak orang. Tapi begitu mereka menyaksikan pemogokan pada Fu Ying oleh penghalang energi dari Single Valve Stronghold, semua orang suci independen ini sekarang terkejut oleh kehebatannya. Bahkan Executioner Ying adalah korbannya. Mereka kemudian menyadari betapa bodohnya mereka mencoba bersaing satu sama lain untuk mendapatkan akses ke benteng. Sekarang, mereka semua takut untuk masuk. Sosok Fu Ying perlahan memudar ke cakrawala saat suaranya yang lantang bergema di seluruh dataran, tidak seorang pun di antara kamu akan dapat melarikan diri dari ini. Dengan satu nafas, Fu Ying berteleportasi ribuan mil sebelum berhenti. Dia mengusap tangannya ke bawah. Lubang selebar 2 meter perlahan terbentuk di bawahnya. Dia perlahan turun ke dalamnya. Begitu masuk ke dalam lubang, ia menggunakan piring bela diri yang terhormat untuk menerangi kegelapan. Seorang individu ceria muncul dari kegelapan dan terkejut melihat Fu Ying yang kelelahan. Apa yang terjadi padamu? Aku disergap. Fu Ying menjawab, aku bertemu dengan benteng Katup Tunggal. Ye Zhaoge belum diselamatkan. Benteng satu katup. Orang lain terkejut dengan apa yang didengarnya. Di mana tempat ini? Itu di konstelasi Sextans, kota dingin kuno. Fu Ying menjawab dengan sedih. Aku akan membawa beberapa orang ke sini. Seru orang itu tanpa ragu. Fu Ying menyimpan martial plate-nya yang terhormat dan duduk bersila di tanah. Dia mengkonsumsi pil dan mulai bermeditasi. Tang Tian menerima intelijen dari Bell on Fu Ying. Baru kemudian dia menyadari apa yang terjadi. Fu Ying adalah anggota panel pengadilan bela diri terhormat. Setiap anggota di panel semuanya mesin pembunuh dan Fu Ying bahkan lebih dari pejuang yang bersemangat. Dia sering menemukan dirinya di daerah paling berbahaya untuk pertempuran. Selanjutnya, ia terlibat pada awal perang antara kelompok bela diri terhormat dan Leo Constellation. Fu Ying memiliki kekuatan yang hebat, seseorang yang jarang ditemui Tang Tian. Alasan Fu Ying muncul di kota dingin kuno adalah karena dia dipercayakan tugas oleh Rong Bo untuk menyelamatkan Ye Zhaoge. Karena Fu Ying baru saja pensiun dari medan perang, ia punya waktu untuk melakukan perjalanan ini untuk membantu Rong Bo dengan tugas itu. Fu Ying tidak akan menyerah begitu saja setelah apa yang terjadi. Laporan intelijen lain menarik perhatian Tang Tian bahkan lebih. Ada pasukan Honorable Martial Group yang mengumpulkan dan ditempatkan di dekat konstelasi Sextans. Karena perkembangan perang, kelompok bela diri yang terhormat telah menyadari bahwa sebagian besar pasukan mereka tidak sebanding dengan orang suci dalam hal kehebatan mereka. Oleh karena itu, mereka mulai mengembangkan dan menumbuhkan pasukan mereka lebih lanjut. Tentara yang mengumpulkan disebut Tentara Daun Merah dan pemimpin militer adalah seorang pria bernama Jones. Jones tidak dilahirkan dari kelompok bela diri terhormat dan sebaliknya dari konstelasi Delphinus. Dia direkrut dalam salah satu misi Fu Ying. Ketika Jones menunjukkan kecakapan dan kemampuan luar biasa sebagai pemimpin militer, ia diperintahkan untuk memimpin Tentara Daun Merah. Meskipun Tentara Daun Merah itu baru, kualitas prajurit mereka adalah yang terbaik. Jones juga berhasil membujuk Aula Istana Emas ke-10, memungkinkannya untuk mengirim sejumlah besar seniman bela diri peringkat emas ke dalam pertempuran. Ini telah menjadi preseden bagi Balai Istana Cabang Emas untuk membangun pasukan mereka satu persatu. Ruang istana lainnya juga perlahan-lahan membentuk pasukan mereka. Tang Tian tanpa ekspresi saat dia menatap laporan intelijen di tangannya. Bing melirik Tang Tian dan khawatir. Tang Tian biasanya keras dan parau. Dia jarang hikmat. Tang Tian bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana pembangunan Akademi Serigala Langit Marsial akan muncul. Hampir selesai, jawab Bing. Dia mengantisipasi Tang Tian menjadi gila dalam waktu dekat. Kalau begitu, kita akan membuat mereka berkumpul. Baik, Bing menjawab, tetapi dia dengan cepat berubah pikiran, tidak, tunggu. Jika kita mengirim militer kita, itu akan menarik perhatian rasi bintang lain dan mereka mungkin membalas. Selain itu, jika kita memiliki konflik dengan Tentara Daun Merah, kita akan menyimpang dari rencana awal kita. Petik 2. Kalau begitu kita akan bertarung. Tang Tian menyela. Bing tahu bahwa sekali Tang Tian bertindak, dia akan kehilangan rasionalitasnya. Di sini dia bertingkah lagi. Tang Tian melanjutkan, beritahu Tang Chou untuk menyelesaikan Big Dipper dengan lebih cepat. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berjalan mencari Little Fool. Bing membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kepada seorang pemimpin militer yang menganjurkan rencana, ceroboh untuk membiarkan keputusan dijalankan berdasarkan emosi dan juga untuk bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dari yang lain. Namun, menghadapi kurangnya rasionalitas Tang Tian, Bing tidak punya cara untuk membantah perintahnya. Beberapa saat kemudian, Bing terkekeh. Orang ini sudah pasti berubah agresif. Dia perlahan memicingkan matanya dan merenung. Dia merasa beruntung bahwa meskipun menemui masalah di sepanjang jalan, Tang Tian tidak mengalami gangguan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti. Dia tidak berani mengharapkan akhir seperti itu. Itu benar, mari kita bertarung, mereka tidak akan pernah mereka lupakan. Semua orang akan mengharapkan untuk melihat apa yang dimiliki pasukan yang terhormat Martial Group. Bing mempercayakan Fu Zihong dengan tugas menjaga daerah itu. Bakat wanita muda itu sebenarnya bagus, dengan sedikit pemolesan, dia mungkin bisa sangat efisien dalam mempertahankan daerah itu. Untuk Bing sendiri,
ia masuk ke Three Spirit City melalui Martial Spirit Chamber. Dari sana, ia kemudian memasuki konstelasi utama Ursa. Dia ingin bertemu para pemula di Akademi Serigala Martial Sky sebelumnya sejak dia dengan cermat membudidayakan mereka sejak muda. Ketika sampai pada keterampilan bertahan mereka, pemula ini harus banyak belajar. Orang-orang suci lainnya kagum dengan penampilan Tang Tian. Hanya dalam beberapa kalimat, mereka dapat menyaksikan pertempuran pahit dan putus asa sang jenderal. Si kecil bodoh berada dalam kondisi yang buruk. Dia tampak kelelahan dari pertempuran sebelumnya. Orang bodoh, kamu baik-baik saja. Tang Tian berjongkok dan khawatir dengan apa yang dilihatnya. Little Fool melirik tindakan Tang Tian dan tidak tersentuh olehnya. Dia kesal pada Tang Tian dan dia merasa disayangkan telah terluka dalam pertempuran. Kenapa dia yang memblokir serangan? Jika itu idiot, Little Fool akan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia bahkan lebih tertekan bahwa dia perlu untuk membungkus kembali sosoknya setelah terluka oleh Fu Ying. Dan untuk mengembalikan ukuran tubuhnya, dia perlu menggunakan teknik roh berulang kali dan menggunakan energi yang dihasilkan untuk menstabilkan domain roh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah untuk memperbaiki lebih banyak harta roh. Dia baru saja memperbaiki payung Yaya, yang rusak oleh Fu Ying. Dia bisa merasakan tubuhnya mulai membeku, tetapi itu dengan mengorbankan penggunaan yang lebih besar dari Star Rocks. Aku ingin memperbaiki harta roh. Wajah si bodoh tumbuh suram saat dia merajuk dan merengek seperti anak kecil. Tidak mungkin aku tidak akan membiarkanmu memperbaikinya. Tang Tian menggelengkan kepalanya dengan kencang dan menjawab, orang bodoh, kamu perlu lebih banyak beristirahat. Apa yang ada untuk disempurnakan sekarang? Jangan khawatir, aku pasti akan membantu kamu membalas dendam. Petik 2. Si kecil bodoh menyeringai, aku ingin menyaring harta roh. Dia sedih dengan desakan Tang Tian. Kelompok orang-orang yang penuh kebencian yang menyerah, mereka hanya mengincar harta rohku. Little Fool telah memutuskan sebelumnya untuk tidak memperbaiki harta roh bagi mereka, tetapi sedikit yang ia harapkan akan terluka. Lebih jauh lagi, dia sekarang diminta untuk menggunakan tekniknya yang digunakan untuk memperbaiki harta roh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia memiliki dorongan untuk membunuh seseorang sekarang. Apakah kamu benar-benar ingin memperbaiki? Tang Tian bertanya. Betul, si kecil bodoh bahkan tidak melihat Tang Tian di mata. Tang Tian pergi untuk mengumpulkan semua orang suci. Mereka semua senang sekali ketika mereka mendengar bahwa Little Fool akan menyaring harta roh. Namun, harta roh tidak akan diperoleh dengan mudah. Hanya mereka yang bersedia bergabung dalam perang melawan kelompok bela diri terhormat yang akan diberikan. Tang Tian terkejut bahwa tidak ada yang ragu untuk bergabung dengannya dalam pertarungan ini. Semua orang suci bersih dari tujuan mereka. Karena mereka sudah berada di konstelasi utama Ursa, suatu hari mereka harus berjuang untuk konstelasi. Begitu rasi bintang melakukan perang melawan kelompok bela diri terhormat, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dilepaskan dengan mudah oleh kelompok meskipun tidak memasuki perang. Jika itu masalahnya, mengapa tidak mendapatkan harta roh sekarang? Setidaknya ketika sampai pada pertempuran, peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Mereka sudah diam-diam memberitahu kerabat dan teman-teman mereka, untuk mengizinkan mereka bermigrasi ke konstelasi utama Ursa. Setelah apa yang terjadi tadi malam, tidak ada yang berani memasuki penghalang. Kekalahan dahsyat Fu Ying ada di pikiran semua orang. Benteng satu katup tampak lebih membingungkan bagi mereka setelah itu. Tiba-tiba, Tang Tian menenangkan diri setelah apa yang terjadi. Setelah melihat sekelompok besar orang suci di depannya, Tang Tian merasa beruntung telah memikirkan gagasan untuk menggunakan mereka. Akan sia-sia menggunakan para orang suci ini dalam pertempuran. Setelah kekalahan besar-besaran, Fu Ying tidak akan menganggapnya enteng. Dan gerakan tentara daun merah menunjukkan bahwa perang besar akan terjadi. Tang Tian tidak takut sama sekali. Alih-alih, dia bersemangat pada prospek pertarungan di depan. Jika dia tidak membalas dendam, dia bukan Tang Tian. Kekuatan Fu Ying jauh lebih kuat darinya. Tang Tian tidak bisa menyangkalnya. Serangan dari Fu Ying itu hampir menghancurkan payung kecil bodoh. Tang Tian belum pernah melihat serangan ganas seperti itu sebelumnya. Setelah menjadi seorang tiran, ia sepenuhnya memahami bahwa pertempuran tidak hanya melawan satu, tetapi juga mungkin bagi sebuah kelompok untuk mengeroyok seseorang. Meskipun pertarungan geng rendah, bisa dilihat seberapa rendah seorang pelaku intimidasi. Dan Tang Tian adalah pengganggu yang sangat besar. Tang Tian bukan tandingan strategi dan taktik rumit Bing yang rumit. Namun, ketika datang ke perkelahian geng, Bing bukan tandingan Tang Tian. Tang Tian semakin menggunakan metode ortodoks, yang seringkali efektif, untuk menyelesaikan situasi. Dia juga memiliki ide-ide yang sangat konyol yang akan menyebabkan Bing memutar matanya. Bing tidak akan pernah mengakui bahwa Tang Tian sebenarnya pintar dalam hal taktik pertempuran, tetapi ia akan mengakui bahwa kecakapan pertempuran Tang Tian sangat hebat. Agar perkelahian geng menjadi sukses, itu harus dikerahkan untuk menyerang musuh ketika paling tidak mengharapkannya. Tang Tian mengeluarkan laporan intelijen yang diberikan oleh Bell dan menyuruh semua orang untuk berkumpul saat dia membagikan laporan kepada masing-masing. Kali ini, target kita adalah Fu Ying. Jangan tampilkan belas kasihan kali ini. Kita harus membunuhnya. Petik 2. Tang Tian mengatur nada untuk diskusi dan bertekad untuk membunuh Fu Ying. Semua orang diam.
Mereka meneliti dengan teliti laporan intelijen. Jika itu benar, maka kekuatan Fu Ying sangat hebat. Nilai roh 298 poin dan hanya dengan satu teknik roh ofensif, Honorable Martial Spirit Slash. Di antara teknik roh peringkat perunggu di grup bela diri terhormat, Slash roh bela diri terhormat dianggap paling dasar, dengan nilai semangat awal hanya 8 poin. Itu bahkan tidak sebanding dengan Tang Tian's Bling. Namun, Fu Ying menghabiskan banyak upaya untuk menguasai teknik roh biasa ini, menyebabkan nilai Spirit Slash Martial Spirit Slash-nya saat ini naik hingga 210 poin. Itu hanya 20 poin lebih rendah dari 230 poin maksimum yang bisa dimenangkan oleh Honorable Martial Spirit Slash. Setelah melihat itu, semua orang mengambil napas dalam-dalam. Untuk memiliki nilai roh 210 poin dekat dengan teknik roh Silver Saint. Tidak heran serangan Fu Ying menakutkan. Selain itu, Fu Ying juga menguasai penghalang energi, yang dikenal sebagai Honorable Martial Protection. Dia tidak menghabiskan banyak waktu mengasah teknik ini, maka nilai rohnya hanya 20 poin. Teknik roh lainnya, yang merupakan teknik spirit penerbangan yang mengambil nilai spirit signifikan, disebut Shadow Step. Shadow Step bukanlah teknik roh yang berspesialisasi dalam kelompok bela diri terhormat, tetapi merupakan teknik umum. Namun, Fu Ying mengasah teknik ini untuk mencapai nilai roh 68 poin. Nilai roh 68 poin dari Shadow Step tidak bisa dipercaya. Meng Ta berseru, di masa lalu, Fu Ying tidak terkenal di grup bela diri terhormat, dan tidak menguasai teknik roh yang kuat. Dia harus memiliki ketekunan yang ekstrim untuk dapat menguasai Slash spirit bela diri terhormat hingga nilai roh 210 poin. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Petik 2. Tang Tian kesal saat dia memelototi kerumunan, aku telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk bertukar pikiran bersama. Semua orang di sini harus mengeluarkan setidaknya sebuah ide, tidak peduli seberapa buruk itu. Siapapun yang tidak mampu melakukan ini akan memiliki harta rohnya tertunda. Petik 2. Begitu mereka mendengar dua kata, harta roh, kerumunan menjadi khusyuk. Meng Ta adalah orang yang licik. Begitu dia mendengar pernyataan Tang Tian, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terbaik untuk membuat keributan. Dia melanjutkan, tidak peduli seberapa kuat seorang suci, dia akan selalu memiliki kelemahan. Meskipun Fu Ying kuat, dia pada dasarnya hanya udik tingkat tinggi. Kata-kata Meng Ta menarik perhatian orang banyak. Bahkan Tang Tian mendengarkan. Meng Ta benar-benar bersemangat. Dia hanya memiliki 3 jenis teknik roh yang berbeda, singkatnya, itu akan tampak seperti jenis serangan peringkat perak, teknik gerakan perunggu tingkat tinggi yang luar biasa, dan pertahanan tingkat perunggu yang mengerikan. Karena itu, aku katakan bahwa dia hanyalah udik tingkat tinggi negara tanpa harta roh yang nyata. Dibandingkan dengan bos besar di sini, seorang tiran kaya, dia tidak berada di dekatnya. Petik 2. Meng Ta tidak lupa memuji Tang Tian dalam kata-katanya, tetapi kamu harus mengatakan, ia menghubungkan mereka semua dengan cukup baik. Lanjutkan. Tang Tian senang mendengarnya, seperti yang diharapkan dari seorang Meng, menipu, dia benar-benar tahu bagaimana cara menipu orang. Fu Ying tidak akan memiliki masalah mengalahkan Saint Bronze biasa. Hanya dengan Slash Martial Spirit terhormat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Teknik roh penerbangan yang luar biasa juga akan semakin menambah kekuatan ofensifnya. Tapi, dia punya kelemahan dan itu pembelaannya. Selain itu, teknik roh penerbangannya hanya bernilai 100 poin, yang tidak terlalu kuat untuk teknik seperti itu. Kami akan menargetkan kelemahannya. Meng Ta sama-sama senang dengan prospek membunuh Fu Ying. Sejujurnya, memiliki keunggulan dalam laporan intelijen bahkan tanpa melawan Fu Ying belum sangat bermanfaat bagi mereka. Nilai spirit awal dari langkah bayangan hanya 5 poin. Dia mampu mengasahnya menjadi 68 poin dan itu adalah prestasi luar biasa. Namun, teknik ini menekankan pada menghindari dan jangkauan pelariannya pendek. Jika itu yang terjadi, maka radius serangan kita harus besar untuk memastikan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Siapa di sini yang merupakan master dalam serangan besar-besaran teknik Spirit Dream? Petik 2. Meng Ta berbalik ketika dia bertanya kepada para orang suci di sekitarnya. Seorang suci mengangkat tangannya, aku. Teknik aku adalah Sea of Cloud, dan memiliki nilai roh 70. Petik 2. Mata Meng Ta cerah, bagus. Orang suci lainnya mengungkapkan keterkejutan mereka. Itu, Sea of Cloud, adalah teknik roh besar yang dapat membuat banyak awan untuk menjebak musuh. Begitu musuh terperangkap di dalamnya, ia akan menjadi disorientasi. Bahkan ketika dia berpikir bahwa dia berjalan dalam garis lurus, dia sebenarnya akan berjalan berputar-putar. Jenis teknik roh ini sering dipelajari oleh orang-orang kudus yang termasuk dalam kelompok besar. Itu cocok untuk pertempuran skala besar. Sebagai orang suci yang mandiri, sangat sedikit yang akan mempelajari teknik seperti itu, karena meskipun itu bisa menjebak musuh, ia tidak memiliki langkah ofensif yang fatal. Setelah melihat tatapan semua orang, Santo merasa malu, aku memiliki harta roh lain. Sekarang, perhatian semua orang tertuju padanya. Dia bisa menggunakan Sea of Cloud untuk menjebak musuhnya dan menggunakan harta roh untuk menghabisinya. Kombinasi yang sangat bagus. Beberapa orang suci kagum.
Meskipun teknik lautan awan tidak terlalu berguna bagi orang-orang kudus, sekarang semua orang telah bergabung dengan konstelasi utama Ursa, teknik ini akan menjadi sangat berguna. Saint ini akan menjadi orang utama dalam semua pertempuran di masa depan. Dengan nilai semangat Sea of Cloud 70, Fu Ying pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian kita akan menggunakan teknik ini untuk menjebaknya dan menghabisinya. Meng Ta berseru, ingat bahwa pelanggaran kita perlu lebih tersebar sehingga serangannya tidak akan terkonsentrasi pada individu manapun. Bisakah kita menambahkan sesuatu ke Laut Awan untuk menarik perhatian Fu Ying? Mungkin boneka yang memiliki aura Santo. Tang Tian bertanya setelah dia mengingat kembali dari pertarungannya dengan Fu Ying, dia memiliki indera yang kuat. Bahkan dengan teknik blink aku mengalami kesulitan melarikan diri dari akal sehatnya. Petik 2. Meng Ta setuju, tidak heran kamu adalah bos besar kami. Kecerdasanmu melampaui kita semua. Petik 2. Kerumunan diam-diam mengutuk tindakan Meng Ta. Mereka belum pernah melihatnya mengeluarkan pujian seperti ini sebelumnya. Tetapi hari ini, dia banyak bicara dan menjengkelkan. Ya, rencana bos besar memang luar biasa. Kenapa tidak ada dari kita yang berpikir untuk menggunakan boneka di Lautan Awan? Bos adalah yang paling bijaksana dan berpengetahuan dari kita semua. Tang Tian mengabaikan semua komentar ini. Dia terus berpikir tentang taktik boneka dan itu ide yang bagus. Dia terus berpikir bahwa menggunakan hanya Lautan Awan tidak akan bisa menjebak Fu Ying, mereka perlu menambahkan lebih banyak taktik dan strategi agar berhasil. Hei, bagaimana mungkin aku lupa? Tang Tian mengangkat kepalanya, bagaimana dengan racun? Aku memiliki banyak racun, seperti kabut beracun atau kabut yang dapat dicampur dengan Laut Awan, sehingga akan ditutup dari deteksi. Ini ide yang bagus. Yang terbaik adalah jika racunnya berwarna putih. Petik 2. Racun. Banyak dari mereka. Kali ini, semua orang diam. Mereka semua merinding ketika mereka ingat bahwa perang racun pertama dikandung oleh Tang Tian. Seluruh jiwa Onyx berada dalam kekacauan dan jalan surga turun ke dalam keadaan ketakutan. Adegan kacau itu masih segar dalam pikiran semua orang. Aku harus pergi dan melihatnya. Jika aku tidak salah, kita mungkin telah meneliti racun baru yang efektif melawan sains. Petik 2. Tang Tian berbicara pada dirinya sendiri. Semua orang kaget mendengar racun yang efektif melawan orang suci. Semua wajah mereka pucat. Tang Tian memutuskan untuk pergi ke kota tiga roh untuk melihatnya. Fu Ying membuka matanya, cahaya terang melintas. Lengan kirinya benar-benar hilang. Yang tersisa adalah sepotong daging hangus. Setelah 2 hari pemulihan, kekuatan bertarungnya telah pulih. Begitu dia kembali ke markas grup marsial terhormat, dia akan menemukan cara untuk menumbuhkan kembali lengannya. Tetapi, setiap kali dia memikirkan pertempuran malam itu, dia akan dipenuhi dengan amarah. Setelah mengalami beberapa pertempuran dan membunuh pejuang yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana ia bisa menderita kekalahan yang begitu besar? Dia telah memutuskan untuk tidak menunggu tentara daun merah. Dia terbang keluar dari lubang dan langsung menuju kota dingin kuno. Begitu dia memasuki kota dingin kuno dan melihat benteng satu katup, Fu Ying menatapnya dengan marah. Pertempurannya sebelumnya dengan Tang Tian telah membuat semua orang suci independen memutuskan untuk tidak memasuki benteng. Fu Ying tiba-tiba memiliki kesadaran. Dia melaju ke arah barat kota. Dalam beberapa saat, dia muncul di depan Ren Ruhai dan gengnya. Wajah Ren Ruhai berubah. Dia tahu bahwa dia bertemu lawan yang tangguh. Fu Ying memiliki ekspresi kebiadaban ketika dia menatap mereka, kamu punya 2 pilihan. Entah kamu dan geng kamu menjadi bawahan aku atau kamu bisa mati. Setelah ini berakhir, aku akan membebaskan kamu semua. Petik 2. Ren Ruhai dan gengnya ketakutan. Kecakapan Fu Ying yang menakutkan membuat mereka tidak bisa menolak permintaannya. Bahkan Tong Ge tahu bahwa mereka tidak cocok untuknya. Fu Ying tidak menunggu jawaban mereka, kita sekarang akan pergi dan menemukan beberapa orang suci yang paling kuat. Di Three Spirit City, Patua Fei tidak mengharapkan Tang Tian datang dan sangat senang dengan kedatangannya. Meskipun wanita barang besi itu tidak ada, tapi kota tiga roh saat ini lebih fokus pada ekspansi melalui senjata mekanik. Setelah mengetahui niat Tang Tian untuk datang ke kota, Patua Fei tidak ragu untuk memberinya tabung kristal. Tuan, ini adalah racun baru yang telah kami teliti, dikenal sebagai White Illusion. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa racun tersebut tidak masuk ke seseorang melalui jalur udara, melainkan melalui energi orang tersebut. Setelah energi terinfeksi oleh ilusi putih dan energi masuk ke dalam tubuh seseorang, racun itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan bereaksi dengan domain roh, menyebabkan orang tersebut memiliki ilusi. Petik 2. Orang tua Fei perlahan menjelaskan, para orang suci kuat dalam banyak aspek. Efektivitas White Illusion pendek, hanya 10 menit sebelum domain roh Sein mampu mengidentifikasi racun ini dan memberantasnya. Petik 2. 10 menit lebih dari cukup. Tang Tian menjawab. Pak Tua Fei juga memberikan obat penawar racun dalam jumlah besar kepada Tang Tian dan memintanya untuk menerapkannya sebelum pertempuran untuk mencegahnya menderita efek dari ilusi putih. Jika Tang Tian diracun olehnya, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Tang Tian memancarkan kepercayaan setelah dia mendapatkan White Illusion. Dia siap untuk memberi Fu Ying pertempuran hidupnya.
Selain Tang Tian, si kecil bodoh juga siap memberi Fu Ying pertempuran mematikan. Setelah terluka serius oleh Fu Ying dan hampir kehilangan nyawanya, masalah seperti itu, bagaimana mungkin si kecil bodoh yang selalu begitu sombong dapat mentolerirnya? Jelas tidak bisa diterima. Little Fool tetap diam ketika dia mendengarkan diskusi Tang Tian dan Meng Ta. Dia mendengarkan mereka dengan seksama sepanjang waktu. Setelah selesai mendengarkan mereka, Little Fool sangat gembira dan terkejut mengetahui bahwa Meng Ta adalah individu yang licik dan telah memenuhi harapannya sebagai orang yang cerdas. Pikiran untuk menggunakan laut awan dan boneka untuk pengalih perhatian dikandung dengan cerdas oleh Meng Ta. Bagi Little Fool, yang jauh lebih jahat daripada Meng Ta, dia merasa bahwa strategi untuk mengalahkan Fu Ying ini tidak cukup jahat. Si kecil bodoh tidak ingin Tang Tian membantunya membalas dendam. Kapan dia tertinggal sehingga dia membutuhkan orang lain untuk membantunya membalas dendam? Little Fool menyeringai ketika niat membunuh di dalam dirinya mendidih. Meskipun terluka dan hanya terbatas pada penyempurnaan harta roh, dia merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan ofensif yang tersisa untuk bertarung. Baginya, itu sederhana, untuk menggunakan harta rohnya melawan Fu Ying, itu sudah cukup untuk melakukan trik. Kereta pikiran Meng Ta sangat brilian dan tingkat keberhasilan strateginya tinggi. Little Fool merasa bahwa taktiknya terlalu sederhana dan tidak menanamkan unsur penipuan. Tapi jangan khawatir karena Little Fool merasa bahwa ia mampu membumbui strategi ofensif serta menanamkan unsur penipuan ke dalamnya. Adalah praktis untuk menggunakan laut awan sebagai perangkap ilusi radius besar. Tetapi karena musuh sudah berpengalaman, taktik itu mungkin tidak efektif terhadapnya. Little Fool berpikir untuk menambahkan lapisan cahaya meraj di luar laut awan yang merupakan sesuatu seperti Fata Morgana untuk menutupi serangan untuk memperkuat rencana. Lebih jauh lagi, si bodoh kecil telah berpikir untuk membuat Fata Morgana menjadi serupa dengan kota dingin kuno, yang akan membuat Fu Ying memasukinya. Dia membayangkan Fu Ying, berpikir bahwa dia telah melarikan diri dari ilusi yang dilemparkan oleh laut awan, telah jatuh ke dalam Fata Morgana, yang pasti akan bisa menjebaknya. Dia sangat senang dengan rencana besarnya. Jika mereka memanfaatkan cahaya meraj sebagai taktik utama, maka mereka dapat menggunakan harta rahasia dari konstelasi Pisces, yang sangat berguna dalam memberikan ilusi pada musuh. Dengan hanya teknik ilusi yang dilemparkan ke lawan tanpa teknik pembunuhan, Little Fool merasa itu tidak cukup untuk menyesuaikan gayanya. Dia memikirkan apa yang mungkin menjadi celah dari strategi ini. Bagaimana jika Fu Ying dapat menguraikan Fata Morgana, lalu apa yang akan dilakukan Fu Ying setelah itu? Little Fool dengan cermat menghitung probabilitas bahwa itu bisa terjadi. Dia tiba-tiba memikirkan harta roh. Dia tidak bisa menunggu pertempuran nyata untuk menggunakannya. Kota dingin kuno. Semua orang suci independen di kota dingin kuno dipaksa untuk melangkah maju ke depan benteng Katup Tunggal. Fu Ying berdiri siap di belakang batalion orang-orang kudus, penuh dengan niat membunuh. Dia fasih dengan seni perang, karena pengalaman bertarungnya sangat berlimpah. Dengan bantuan Ren Ruhai dan kepemimpinan anak buahnya, mereka telah berhasil menemukan beberapa orang suci terkuat di kota dan telah memaksa mereka untuk menjadi bawahannya. Sekarang, Fu Ying memiliki 7 orang suci di bawahnya. Mereka adalah yang terkuat di kota dingin kuno. Ada 2 orang kudus yang menolak membantunya dan terbunuh sebagai akibatnya. Fu Ying melayang di udara di atas kota dingin kuno saat orang-orang suci terkuatnya mengumpulkan orang-orang suci lainnya dari seluruh kota, orang-orang kudus yang mencoba pergi dibunuh oleh Fu Ying, yang mengawasi mereka dari langit. Setelah membunuh 5 orang suci, tidak ada orang lain yang berani mundur. Semua orang suci di kota berkumpul di sini. Kalian semua akan memasuki benteng satu demi satu. Jika kamu mati dalam pertempuran, keluargamu tidak akan tersentuh olehku. Tetapi jika kamu menyerah, kamu dan keluargamu akan mati bersama. Petik 2. Suara dingin Fu Ying bergema saat dia turun perlahan, menyebabkan orang-orang kudus menggigil ketakutan. Mereka semua tenggelam dalam kesedihan. Meskipun mereka tahu niat Fu Ying, tetapi begitu Fu Ying mengatakan pernyataan itu, orang-orang kudus merasa terhina. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi diri mereka sendiri atau keluarga mereka karena mereka gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa Fu Ying memperlakukan mereka sebagai umpan meriam untuk menguras energi musuh-musuhnya. Tapi mereka tidak berharap kelompok bela diri terhormat menjadi sangat tiran dan tidak bermoral. Ada sedikit gangguan ketika semua orang kudus memelototi Fu Ying, dengan amarah membara di mata mereka. Tetapi bangkai berdarah dari 5 rekan mereka yang mati membuat mereka bangun dari mimpi mereka ingin melawan. Selain itu, para penjaga yang memastikan bahwa mereka tidak melarikan diri adalah di antara orang-orang suci terkuat di kota. Mereka semua telah menjadi taring Fu Ying. Orang-orang kudus menyatakan ekspresi putus asa. Di dalam benteng Katup Tunggal, Tang Tian tersenyum dingin. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Paman Bing, dia menyadari bahwa Paman Bing adalah individu yang beradab yang memiliki argumen logis. Meng Ta memang licik. Di sekelilingnya ada orang-orang kudus yang geram. Orang-orang suci sombong, jadi mereka marah melihat rekan-rekan suci mereka yang diintimidasi dan dihina di luar benteng oleh Fu Ying. Meng Ta berteriak, ambil video dengan baik, ambil dengan lebih hati-hati, tangkap ekspresi semua orang dengan baik, terutama orang-orang suci yang mati terbaring di genangan darah.
Ini terlalu kejam. Ini kebiadaban. Bagaimana kelompok bela diri terhormat menginjak hak-hak bebas kami dan kebanggaan orang suci independen? Ini keterlaluan. Hanya jika kita Independent Science bersatu, kita dapat menangkis grup terhormat marsial. Dia lupa bahwa dia bukan orang suci yang mandiri lagi. Semua orang suci mengambil harta karun bintang yang mampu merekam video, karena mereka mengambil bidikan pemandangan untuk mengingat hari itu. Harta karun dari Ara Constellation dan Victor Constellations membutuhkan banyak energi bagi bos untuk dapat memberikannya satu persatu. Bahkan Tang Tian harus mengakui bahwa kelicikan dan celaka Meng Tak berada di luar dunia. Begitu video ini disebarluaskan, mereka pasti akan menimbulkan kontroversi. Mereka datang. Tang Tian melambaikan tangannya dengan panik. Dia sudah mengantisipasi orang suci independen untuk masuk. Dia tidak berharap Fu Ying membantu mereka dengan cara yang besar. Semua orang tertawa lembut. Di luar benteng katup tunggal, Fu Ying melihat penghalang energi tanpa ekspresi, yang telah menyusut jauh lebih banyak dibandingkan dengan terakhir kali dia menyerangnya. Di dalam penghalang energi, aura cahaya berkedip di mana-mana, dengan suara ledakan sesekali. Jelas ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam. Satu demi satu, orang-orang kudus memasuki benteng. Ancamannya sangat kuat, karena tidak ada yang berani menentangnya dan tidak ada yang berani menyerah. Setiap orang suci yang pergi berjuang dengan pertempuran. Tetapi para pembela benteng tampaknya jauh lebih kuat dari yang diharapkan karena penghalang belum pecah. Tapi Fu Ying tahu bahwa perjuangan untuk pertahanan akan hancur dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa bertarung selamanya. Begitu mereka telah mencapai tepi, maka pertahanan mereka akan ditembus. Setelah cedera sebelumnya yang diderita dari pertarungan, Fu Ying dipenuhi amarah terhadap benteng katup tunggal. Benteng yang telah lama hilang itu sangat berbahaya, siapa yang tahu apakah akan ada teknik pembunuhan lain di dalam. Tidak ada gunanya mengorbankan dirinya untuk pertarungan. Fu Ying menatap pakan meriam di bawahnya. Dengan umpan meriam, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan pertahanan benteng, dengan 36 orang kudus, meskipun kekuatan individu mereka mungkin tidak kuat, tetapi begitu disatukan, mereka menghadirkan kekuatan yang tangguh. Sangat menyedihkan bahwa mereka hanya sekelompok pemula dan bukan pejuang yang berpengalaman. Senyum dingin keluar dari bibir Fu Ying. Dia tahu bahwa rata-rata orang tidak akan berani menentangnya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa tanpa pemimpin mereka, orang-orang kudus tidak akan dapat bersatu untuk menangkisnya. Itulah sebabnya ketika dia memasuki kota dingin kuno, dia mengambil 7 orang suci sebagai bawahannya. Meskipun sulit bagi 7 orang kudus untuk memusnahkan 36 orang kudus lainnya, tetapi jika ketujuh dari mereka hanya mengelilingi mereka dan memberi mereka sedikit harapan, bahwa mereka akhirnya bisa memenangkan pertempuran ini dan dibebaskan, maka 36 orang suci tidak akan memiliki motivasi untuk melawan. Ini adalah kemanusiaan, sisi kejam kemanusiaan. Sekelompok domba siap disembelih. Fu Ying menarik pandangannya dan menatap benteng saat dia menunggu pertahanan runtuh. Ketika waktu itu tiba, dia ingin seluruh benteng ditutupi dengan darah segar. Tidak ada yang selamat. Apakah ini konstelasi Sextans? Seorang ajudan mengamati sekelilingnya dan menyatakan kekecewaannya, konsentrasi energi tidak cukup tinggi. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Jones menyela ketika dia mengerutkan kening, target kami adalah kota dingin kuno. Gerakan tentara daun merah telah menarik perhatian para pesaingnya. Di tengah-tengah perang besar, gerakan apapun oleh pasukan grup marsial terhormat terikat untuk menarik perhatian orang. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, dia perlu menemukan jalan ke kota dingin kuno. Satu-satunya alasan dia ingin mengirim tentara daun merah adalah karena dia tertarik pada benteng katup tunggal. Sebagai seorang pemimpin militer ia tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang benteng yang telah lama hilang. Selanjutnya, dia memiliki ikatan yang kuat dengan Fu Ying. Jika bukan karena dukungan Fu Ying, dia tidak akan berada di tempat dia berada di tentara daun merah. Namun, dia tidak mau menciptakan alasan lain untuk perang karena dirinya sendiri. Grup marsial dan konstelasi Leo mengalami pertempuran yang intens. Jika mereka memiliki perang lain di lokasi lain, maka mereka mungkin dikalahkan dan pertahanan mereka akan menipis jika mereka perlu menyebarkan pasukan mereka di kedua sisi. Jones bertekad untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia ingin mengakhiri perang sebelum pihak lain bisa bereaksi. Hanya dengan begitu dia bisa meminimalkan risiko kehilangan lebih banyak pria. Iya. Ajudan segera menjawab, tetapi tidak bisa menghentikan dirinya dari menyela, tapi aku merasa bahwa pada saat kami sampai di sana, Tuan Fu Ying akan sudah merebut benteng katup tunggal. Jones tersenyum gelisah, mari berharap dia tidak menghancurkan benteng sebelum kita sampai di sana. Fu Ying kejam dan menakutkan. Dia hidup dengan membunuh dan membantai sebuah kota adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sekalipun. Selama dia berada di medan perang, dia tidak meninggalkan yang selamat. Jones tidak khawatir tentang Fu Ying karena dia merasa bahwa luka yang dideritanya hanya karena kecelakaan. Tidak ada yang akan meragukan kecakapan bertarung Fu Ying dan Jones yakin bahwa Fu Ying memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba, harta karun bintang ajudan dari Triangulum Constellation mulai bergetar. Ajudan dengan cepat menerima laporan intelijen ketika ekspresinya berubah, pasukan mekanis dari konstelasi besar Ursa baru saja memasuki konstelasi Sextans.
Berita mendadak ini membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Jones mengerutkan kening, mengapa konstelasi utama Ursa melakukan ini? Aku tidak tahu. Ajudan tidak terlihat bagus. Bukan hanya dia, yang lain juga tampak khawatir. Konstelasi utama Ursa dan kelompok bela diri adalah musuh. Grup marsial telah menerima banyak kekalahan oleh konstelasi utama Ursa. Karena terikat pada perang melawan konstelasi Leo, grup bela diri tidak memiliki sumber daya untuk membalas dendam terhadap konstelasi utama Ursa. Namun, itu memungkinkan konstelasi utama Ursa untuk memperkuat selama durasi. Mereka mengejar kita. Jones mengatakan kepada The Ajutan, kamu tidak terlihat baik. Ajudan sedikit bersalah karena dia takut dengan berita konstelasi besar Ursa. Betapa malangnya. Ini adalah kesempatan bagus. Jones menjawab, atasan kita tidak pernah memiliki kepercayaan pada kita. Jika kita mampu mengalahkan tentara mekanik, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Sumber daya Constellation utama Ursa juga terikat di Big Dipper. Mereka hanya tersisa dengan satu tentara mekanik. Jika kita menang, maka konstelasi utama Ursa akan menderita kekalahan besar. Jones melirik The Ajutan, kalau begitu kita akan memberikan kontribusi besar kepada grup bela diri. Pernafasan Ajutan tiba-tiba menjadi serak. Setelah pengintai dikerahkan, pasukan berhenti untuk beristirahat. Para pemuda juga keluar dari senjata roh mekanik mereka untuk beristirahat karena senjata itu sempit dan pas. Mudah kelelahan jika mereka tetap di dalamnya untuk waktu yang lama. Selama waktu istirahat, mereka sering keluar dari senjata untuk mengambil nafas. Dalam kelompok 3 atau 4, orang-orang membentuk lingkaran kecil sementara senjata roh mekanik mereka membentuk lingkaran yang lebih besar di belakang mereka. Jika mereka disergap, akan lebih cepat untuk memasukkan kembali senjata mereka untuk bertarung. Harimau langit yang agung duduk di lantai ketika Bing duduk di bahu harimau langit ketika dia meletakkan punggungnya bersandar di kepalanya, mengisap rokoknya. Suara-suara dari para pemuda mengalir bersama angin ketika mereka memasuki telinga Bing. Bing merokok dalam diam. Memikirkannya, rokoknya ditinggalkan oleh Screw. Senyum hangat muncul di wajahnya. Ketika Bing pertama kali masuk tentara, Screw akan selalu datang dan mendorongnya setiap kali Bing akan memasuki pertempuran. Tapi Screw spesial. Screw berseru, hei, teman kecil, jangan berani-berani kalah. Jika kamu kalah dan tersesat, itu akan benar-benar memalukan. Petik 2. Anak muda itu mengamuk, persetan, jangan berani-berani meremehkan aku. Screw melirik anak muda itu, aku takut kamu akan merusak senjata mekanikku dan aku perlu membantumu memperbaikinya lagi dan lagi. Aku masih ingat kekalahan pertama kamu. Kamu tidak melakukan yang terbaik selama pertarungan itu, ya. Petik 2. Wajah anak itu menjadi merah ketika dia balas berteriak, itu tidak akan terjadi kali ini. Haha, kamu ambisius. Namun, hidup kamu adalah kawan kecil yang penting. Jangan mati. Petik 2. Tes. Persetan kamu adalah orang dungu. Petik 2. Haha, kamu pasti tidak akan mati. Jika kamu mati, aku akan memberikan senjata mekanis kepada orang lain. Kamu akan sangat marah sehingga kamu akan kembali dari kematian. Petik 2. Gambar-gambar hitam dan putih ini masih melekat di benaknya. Di depannya tanpa sadar, matanya basah. Saat dia melihat ke atas ke langit, senyumnya semakin lebar, tersembunyi di balik asap, dia tertawa. Jangan khawatir Screw, aku pasti akan memenangkan perang ini. Bahkan jika aku kalah, aku akan bertemu Ahsin dan kami akan bersenang-senang bersama. Ahsin pasti akan berkata, hei kawan kecil, kamu belum memperbaiki diri sejak 10.000 tahun yang lalu. Screw, sudah 10.000 tahun. Aku rindu komandan. Aku benar-benar. Dia pasti masih hidup. Iya tentu saja. Jika dia mati dengan mudah, bagaimana dia bisa menjadi komandan kita? Bing menatap diam-diam ke langit. Diskusi yang penuh gairah di kalangan pemuda mematahkan trans Bing. Hei Xiao Hu, kamu lebih baik memamerkan keahlianmu. Siapa Jones ini? Bagaimana Jones ini bisa setara dengan kamu? Petik 2. Kamu benar. Xiao Hu yang terbaik. Aku paling benci grup marsial terhormat. Aku ingat waktu itu ketika mereka memamerkan militer mereka mungkin dengan arogan di Lupus Constellation. Kami tidak akan kalah dari mereka lagi. Petik 2. Kakak Sailei mengatakan, siapapun yang berusaha paling keras akan diberi senjata roh mekanik yang dibuat khusus. Ahaha, Xiao Hu, aku tidak akan memberimu kesempatan hari ini. Aku ingin senjata roh mekanik baru. Petik 2. Bing berbalik ketika dia melihat sekelompok pemuda yang bersemangat, meninggalkan senyum lebar di wajahnya. Para pemuda ini adalah sekelompok yang kuat. Screw dan Ahsin, kalian akan senang jika melihat mereka. Ekspresi Bing tiba-tiba berubah serius. Persetan, aku pasti akan menemukan cara untuk memperlakukanmu dan membawamu untuk menemui Ahsin. Dan kita juga harus pergi dan mencari komandan. Kita juga harus memulihkan dan membangun kembali tentara Salib Selatan. Bagaimana bendera militer kita diturunkan? Bagaimana perang kita bisa dihilangkan? Kami memiliki lebih banyak teman sekarang. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jangan meremehkan aku. Bing berdiri dan melompat ke bahu Sky Tiger, mengisap rokoknya di tangannya, dia memandang ke Cakrawala dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, dia bisa melihat sesuatu di sudut matanya. Hei,
Mungkinkah itu kecerdasan? Xiao Hu dan gengnya memperhatikan Bing pindah. Mereka menghentikan diskusi mereka dan bergegas. Oh, mereka ingin bertarung dengan kita. Entah bagaimana Bing menemukan kegembiraan dalam hal ini. Tuan, ini adalah kesempatan bagus. Kita bisa menampilkan kekuatan dan kekuatan kita melawan mereka. Kemenangan melawan mereka bajingan di grup marsial terhormat akan membuat mereka berpikir dua kali saat melawan kita. Kita harus mengalahkan mereka begitu buruk sehingga mereka akan takut pada kita. Petik 2. Yao yang berbicara. Dia memiliki rambut perak yang indah. Xiao Wu, Yao dan Ah Lun adalah 3 pemuda paling menonjol dari Sky Martial Wolf Academy. Xiao Wu tenang dan tenang, Ah Lun tidak bersemangat tetapi agresif, dan kadang-kadang keras kepala, sementara Yao hidup dan ekstrovert, namun sedikit tidak fleksibel. Mereka bertiga saat ini dipuji sebagai Sky Martial Triparagons. Bukannya aku meremehkan kalian semua. Bing berseru, meskipun tentara daun merah itu baru, tetapi mereka juga memiliki istana cabang emas ke-10 Martial Group yang terhormat sebagai tulang punggung mereka. Kamu hanya sekelompok pemula, apa yang harus kamu lawan dengan mereka? Petik 2. Yao menunjukkan ketidaksenangannya, tapi Tuan, bukankah sekarang kamu memandang rendah kami? Bing tertawa terbahak-bahak saat dia melihat dua lainnya, apa yang kalian pikirkan? Xiao Hu memikirkannya, dengan bantuan perkelahian Chang Yang, kita sekarang memiliki keuntungan dengan alasan yang menguntungkan. Tidak perlu bagi kami untuk melibatkan mereka. Lebih jauh, oposisi memiliki keunggulan dibandingkan kita dalam kualitas prajurit. Jika kita bertarung dengan mereka, itu tidak akan baik untuk kita, dan kita tidak akan bisa menunjukkan keuntungan kita. Petik 2. Ah Lun menjawab, aku setuju dengan Xiao Hu. Hei, kalian berdua. Pidato Yao terputus saat dia batuk ketika Bing memukul bagian belakang kepalanya, dasar anak kecil, harus menggunakan lebih banyak otakmu lain kali. Yao memijat bagian belakang kepalanya dan menutup mulutnya saat dia berdiri diam di samping. Oke, kita sudah cukup istirahat. Saatnya pergi. Kami memiliki urusan yang belum selesai untuk dilakukan. Bing berteriak, aku kira-kira tahu strategi apa yang akan digunakan oleh pemimpin militer oposisi. Kami akan menyambut mereka dengan baik. Petik 2. Kota dingin kuno. Dalam single valve stronghold, Tang Tian sendirian di pelatihan sudut. Itu juga sudut tempat para santo masuk. Mereka semua masuk dengan senyum di wajah mereka karena mereka pikir mereka bisa menjadi orang yang bisa menghancurkan benteng Katup Tunggal. Tidak ada yang tahu Tang Tian adalah orang yang menjaga tempat itu. Mereka bahkan lebih bahagia bahwa ada jalan keluar dari kesulitan ini, yaitu bergabung dengan mereka. Tak satu pun dari orang-orang kudus memilih untuk bertarung. Mereka semua memutuskan untuk bergabung dengan konstelasi besar Ursa tanpa ragu-ragu. Semua orang suci sekarang memiliki mental yang sama, mereka telah mengubah ketakutan dan rasa malu mereka menjadi kekuatan balas dendam terhadap Fu Ying. Meskipun Ursa Major Constellation tidak sekuat grup marsial terhormat, tetapi kelompok itu akan berpikir dua kali sebelum mengacaukan mereka. Ini adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam. Semua orang kudus ini telah bergabung dengan Killing Ying Group. Setelah melihat kelicikan Meng Ta, Tang Tian merasa bahwa akan baik untuk membiarkan Meng Ta memimpin kelompok. Setiap kali mereka harus melindungi benteng Katup Tunggal, Tang Tian akan berlari untuk berdiskusi dengan kelompok. Segera, Tang Tian kagum dengan berbagai strategi yang dipikirkan kelompok itu. Orang-orang kudus membenci Fu Ying sampai ke intinya. Mereka semua mencurahkan rencana jahat tanpa akhir untuk membunuhnya. Orang-orang suci yang awalnya ragu-ragu menggunakan harta langka yang menyelamatkan jiwa dalam pertempuran sekarang bersedia menggunakannya melawan Fu Ying. Untuk bisa menjadi orang suci, bagaimana mungkin mereka menjadi lemah? Masing-masing dari mereka memiliki metode mereka sendiri, dan semua orang menyumbang dengan peralatan yang mereka pikir bisa berguna. Tanpa kecerdasan pada Fu Ying, mereka tidak akan memikirkan banyak ide itu, tetapi karena mereka memiliki kecerdasan padanya, mereka secara alami akan menemukan cara untuk menargetkan kelemahannya. Wajah Tang Tian ditutupi dengan niat membunuh, hatinya terasa hebat karena dia sangat gembira melihat kesatuan ini. Fu Ying, kamu sangat baik padaku. Setelah pertempuran ini, kekuatan konstelasi besar Ursa akan sangat meningkat. Dengan hanya 10 orang suci ini, kekuatan seperti itu dianggap menakutkan. Tang Tian sudah bermimpi memiliki beberapa orang suci di setiap pasukannya. The Country Bumpkin Army akan segera berubah menjadi Tyrant Army. TN, ini adalah permainan dengan kata-kata. Negara udik dalam bahasa Cina adalah Tubie, sementara Tiran berubah menjadi Tu Hao, dengan hanya satu perbedaan kata. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang kudus ini bebas. Mereka semua secara sukarela bergabung dengan konstelasi utama Ursa. Qian Hui masih yang paling kuat. Jika bukan karena dia memintanya untuk datang ke konstelasi Sextans sendirian, mereka tidak akan mendapatkan sendiri banyak orang suci ini. Fu Ying berkonsentrasi pada penghalang energi, wajahnya yang tanpa ekspresi tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan. Dia menggigil ketakutan di dalam. Tidak heran itu disebut benteng tunggal Katup legendaris. Itu telah bertahan dari serangan orang-orang kudus yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa beruntung tidak memasuki dirinya. Dia tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan penjaga yang menahan serangan ini.
Tidak ada orang suci yang dapat menanggung jumlah serangan ini. Bahkan dia. Itu harus menjadi kekuatan benteng katup tunggal. Betul. Hanya kekuatan benteng katup tunggal yang bisa menahan serangan ini begitu lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benteng yang sangat kuat. Dia gemetar memikirkan kekalahan yang dia alami pada malam sebelumnya. Serangan yang menakutkan. Namun, dia sudah membayangkan bahwa penghalang energi mulai menipis. Ini membuatnya merasa lebih baik. Pakan meriam sedang melakukan pekerjaan mereka. Sepertinya rencananya bekerja dengan baik. Yang lain memandang dengan takjub. Bagaimana benteng bisa begitu kuat? Tidak heran jika itu dianggap sebagai legenda. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tongge berpikir tentang mampu menganalisis komposisi struktural dari benteng katup tunggal. Akan bermanfaat untuk mengetahui cara kerjanya. Jujur, dia juga tidak percaya bahwa kekuatan Wali sendiri dapat menahan serangan ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini. Hanya jika benteng itu sendiri melepaskan kekuatannya, Wali itu dapat terus bertahan melawan serangan-serangan ini. Semua orang masih terpana bahwa kekuatan benteng bisa bertahan begitu lama. Benteng yang menakutkan ini bisa jadi yang terkuat dalam sejarah. Jika bukan, maka itu pasti tipuan licik yang dimainkan tepat di depan mata mereka. Untungnya, penghalang energi mulai menipis. Penghalang energi semakin menipis karena Fu Ying tidak ragu untuk mengirim beberapa orang suci terakhir ke benteng. Ketika Sein terakhir bergegas ke dalamnya, ledakan keras terjadi. Penghalang itu akhirnya pecah. Fu Ying memerintahkan 7 orang suci, mengisi. Tongge dan gengnya tahu bahwa jika mereka melanggar perintahnya, mereka pasti akan dibunuh oleh Fu Ying. Mereka tidak bisa memikirkan cara lain selain menagih. Kecepatan mereka cepat saat mereka masuk ke pintu masuk. Disinilah Wali seharusnya tinggal. Ketujuh orang kudus tercengang oleh apa yang mereka lihat. Tanah penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, setiap lubang entah hangus atau dipenuhi salju. Udara di benteng dipenuhi dengan sisa-sisa energi. Tanah ditutupi dengan lapisan tebal lumpur dan pasir, residu dari perkelahian sebelumnya yang telah menghancurkan bebatuan menjadi berkeping-keping. Pos terdepan bahkan lebih hancur. Ada retakan seperti jaring di mana-mana dan hampir setengahnya retak. Setengah lainnya hanyalah pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok. Pemandangan itu mengejutkan. Mereka tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pertempuran selama beberapa hari ini. Fu Ying, yang mengikuti dari belakang, tenang meskipun melihat pembantaian, berdasarkan pengalaman pertempuran yang melimpah, sisa-sisa energi di udara, dia bisa merasakan bahwa intensitas pertempuran yang telah terjadi di daerah ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia belum pernah mengalami intensitas seperti itu sebelumnya. 30 plus orang suci sebagai umpan meriam tentu saja merupakan kekuatan yang hebat. Dia merasa lebih bersukacita karena tidak memasuki dirinya. Bahkan dengan kekuatan serangan yang tangguh, benteng berhasil menahannya. Benteng satu katup jelas bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, begitu pertahanan benteng dilanggar, tidak ada pertahanan lain yang bisa melindungi orang-orang di dalam dari penyerang. Fu Ying tersenyum licik saat dia berteriak, mengisi maju. Bunuh mereka semua, biarkan tidak ada yang hidup. Petik 2. 7 orang kudus mengikuti perintahnya saat mereka maju ke depan. Begitu ketujuh orang suci menyerbu melewati pos terdepan yang runtuh, mereka semua langsung terpana. Hanya 150 meter di depan mereka, ada kerumunan besar. Banyak orang suci memandang mereka dengan dingin. Beberapa mengambang di udara sementara yang lain berdiri kokoh di tanah. Mereka semua membentuk formasi berbentuk busur. Orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Tongge dan gengnya memandang orang-orang kudus ini yang seharusnya sudah mati. Mereka semua sekarang ada di depan mereka. Mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Pada saat ini, Fu Ying masuk. Pertarungan. Suaranya bergema di kompleks tertutup, membangkitkan Tongge dan geng. Tetapi orang pertama yang bereaksi adalah Fu Ying yang tabah. Sekarang, Fu Ying bisa melihat kerumunan besar yang telah berkumpul di depannya. Ini buruk. Itu adalah penyergapan. Awan putih yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah mereka. Segera, daerah itu berubah menjadi kabut putih. Lautan awan. Fu Ying bereaksi. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu, dia langsung mundur. Namun, lautan awan lebih cepat dari yang dia kira karena menelannya sebelum dia bisa melarikan diri. Hati Fu Ying turun. Laut awan yang begitu deras dan menakutkan. Setidaknya harus bernilai 60 poin semangat. Jika Santo yang memiliki keterampilan ini ditempatkan di tentara, ia akan menjadi mesin pembunuh terbesar. Oposisi sebenarnya memiliki orang suci seperti itu. Dia harus melarikan diri lebih cepat dari lautan awan. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Sekelilingnya dipenuhi kabut putih dan ujungnya tidak bisa dilihat. Fu Ying yang susah payah tahu bahwa indera pengarahannya di laut awan kacau. Namun, duduk dan tidak melakukan apa-apa tentu menunggu kematian. Dia tidak ragu saat dia terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Pengalamannya telah mengajarinya bahwa gerakan tegak lurus lebih mudah dinavigasi dari lautan awan dibandingkan dengan navigasi horizontal. Setelah dia bergerak, dia bisa merasakan serangan runcing tajam yang melayang di bawah kakinya. Fu Ying berkeringat dingin.
Aura bilah yang dia rasa pasti memiliki nilai roh lebih dari 50 poin. Bahkan perlindungan martialnya yang terhormat tidak bisa bertahan melawan ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Fu Ying gagal merasakan serangan dari musuh. Laut awan telah mengurangi akal sehatnya. Tiba-tiba, dia bisa merasa aneh tentang wilayah rohnya. Dia bisa merasakan bahwa pandangannya semakin kabur. Tidak baik, ada racun. Dia bisa merasakan bahwa wilayah rohnya terganggu. Gerakannya juga melambat secara drastis. Fu Ying berkeringat dingin. Musuh memiliki racun yang merupakan ancaman bagi orang-orang kudus. Dia terus mendesak kekuatan sejatinya, mengubah bentuk tubuhnya untuk menghindari serangan yang datang yang tidak mungkin dipindai. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan selas roh bela diri terhormat dan menyerang secara membabi buta ke belakang. Bang! Tabrakan yang menakutkan, dengan kekuatan yang dilepaskan dari pasukan, gagal mengusir lautan awan yang mengelilingi Fu Ying. Fu Ying perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Namun, naluri bertahan hidup yang kuat membuatnya tetap hidup selama ini. Tubuhnya terus berubah seperti roh tak berbentuk, karena beberapa serangan berhasil mengikis melewati tubuhnya, memungkinkannya untuk menghindari serangan. Selas roh bela diri terhormat yang dilepaskan Fu Ying sekarang secara langsung berdampak pada Sein, memaksanya mundur dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah menghindari beberapa serangan, Fu Ying berhasil mendapatkan kembali fokusnya. Tubuhnya yang tak berbentuk tiba-tiba terbang. Seperti ikan yang gesit, dia dengan cepat menghindari semua serangan sambil dengan cepat naik ke udara. Tiba-tiba, visinya menjadi jelas ketika dia melangkah keluar dari laut awan. Laut awan telah menelan setengah kota dingin kuno. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa berhenti dan mengagumi pemandangan saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju pintu keluar kota. Setelah terbang hampir 10 kaki, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara tidak sadar, dia bisa merasakan ketakutan perlahan-lahan merayap di atasnya, sepertinya di luar tembok kota, bahaya mengintai. Sesuatu telah salah. Dia kemudian menemukan. Setelah terbang beberapa meter lagi, ia menemukan bahwa tembok kota itu tidak lebih dekat. Jantungnya berdebar. Itu hanya ilusi. Sudah pernah ke beberapa pertempuran sebelumnya, dia belum pernah mengalami bahaya seperti itu sebelumnya. Musuhnya telah menempatkan di hadapannya jebakan yang sangat cermat. Sejak awal, dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Setiap fase perangkap direncanakan dengan cermat. Itu menakutkan. Bahaya yang akan datang tidak membuatnya bingung. Tapi dia sekarang telah kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Yang dia inginkan adalah meninggalkan tempat ini. Terus terbang ke atas. Fu Ying segera meletakkan penilaiannya. Dia merasa bahwa langit tanpa batas adalah satu-satunya tempat yang aman. Selama dia bisa terbang cukup tinggi, dia akhirnya bisa keluar dari jebakan ini. Selanjutnya, yang ditimbulkan dari titik tinggi, Yang Mulia Martial Spirit Slash akan memengaruhi area yang jauh lebih besar. Dia terus menghindari serangan yang mendekat saat terbang ke atas. Setelah naik hampir 100 kaki, Fu Ying terkejut dengan apa yang dia temukan. Itu sesuatu yang salah. Itu terlalu sunyi. Di tanah, si kecil bodoh, dengan wajahnya yang menggemaskan, menampakkan ekspresi membunuh, matanya berkilau kedinginan. Aku sudah mengharapkanmu terbang ke atas, dan aku sudah di sini menunggumu. Di tangannya ada benang tipis. Hanya sebagian kecil di tangannya yang bisa dilihat, sisa tali sudah menghilang ke udara. Dia menarik tali dengan lembut. Aura cahaya yang cerah terpancar dari lingkungan Fu Ying. Sinar ini seperti ukuran barakuda. Ada banyak dari mereka yang terbang di sekitar area. Perlindungan terhormat marsial Fu Ying segera mogok. Perasaan bahaya yang intens menyelimutinya. Dia menatap lurus ke cahaya yang menyilaukan dan membabi buta menyerang dengan serangannya. Bang! Aura bilah turbulen dilepaskan seperti arus, mendorong segerombolan barakuda. Fu Ying tidak melambat saat ia dengan cepat melarikan diri dari celah kecil yang berhasil ia ciptakan. Sinar cahaya menggores tubuhnya, meninggalkan garis luka padanya. Saat ini, Fu Ying tidak bisa peduli tentang rasa sakit yang ia alami saat ia mundur. Racun itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Visinya mulai rusak. Sial. Setelah melarikan diri dari serangan itu, dia bisa merasakan beberapa aura yang ada di sekitarnya. Wajahnya berubah. Sial, itu adalah serangan lain. Meskipun jatuh ke dalam kondisi seperti ilusi, pikirannya yang sehat masih bisa membantu menguraikan lingkungannya karena dia tahu bahwa dia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dia mengerahkan kekuatan apapun yang tersisa. Dia menggigit giginya. Dia berteriak kesakitan saat tubuhnya tenggelam. Serangan Sea of Cloud dilihat sebagai kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Racun di dalam dirinya memengaruhi dirinya dengan cepat. Tetapi efek racun yang ditimbulkan ilusi itu tidak membuatnya kehilangan penilaian. Kemampuan terbangnya tidak cukup cepat. Pada tingkat ini, sulit baginya untuk melarikan diri dari lautan awan. Berjuang di laut awan mungkin memberinya keunggulan. Selama dia bisa menahan efek racun sampai mati, maka dia bisa mendapatkan kembali kendali atas kekuatan dan kekuatannya. Dia terkejut mengetahui bahwa aura di sekitarnya sebenarnya adalah boneka perunggu. Saat ini, tepat di bawah lautan awan, Tang Tian menahan napas, menunggu Fu Ying muncul. Dia bersuka cita. Harta roh Little Fool memang kuat.
Dia tidak segera bertunangan. Setiap kali dalam pertempuran, Tang Tian seperti orang yang berbeda. Dia telah melatih kesabarannya ke tingkat yang mirip dengan pemburu yang berpengalaman. Dia bersembunyi di antara lautan awan, menunggu kesempatannya untuk memberikan serangan fatal. Bang-bang. Pertempuran di dalam laut awan semakin intensif. Tong Ge dan 6 orang kudus lainnya semuanya adalah individu yang kuat. Namun, dalam waktu singkat, 2 dari mereka sudah meninggal. Serangan itu terlalu menakutkan. Tong Ge dan gengnya hanya bisa merasakan bahwa serangan datang dari segala arah. Tidak ada waktu untuk terengah-engah karena serangan menghujani mereka. Mereka kewalahan. Satu sisi dipersiapkan dan telah dengan cermat merencanakan perangkap, sementara pihak lain hanya lengah. Hasilnya sangat menghancurkan. Orang-orang kudus membenci Tong Ge dan gengnya setelah apa yang telah mereka lakukan pada mereka, mereka bahkan rela menggunakan harta langka yang menyelamatkan hidup dalam pertempuran melawan mereka. Mereka bukan tandingan Tong Ge dan gengnya ketika saling berhadapan. Tapi sekarang mereka ada di angin. Mereka bertekad untuk mengalahkan mereka. Tong Ge berlumuran darah. Dia bertarung di lautan aura cahaya, seperti binatang buas yang terperangkap. Di antara mereka, satu-satunya orang yang selamat adalah Santa Meranta Darah. Ilusi putih yang disebabkan oleh samudera-samudera memiliki sedikit efek padanya. Namun, beberapa sabuk lampu hijau mengikat pergelangan kakinya seperti gulma, mencegahnya bergerak. Dengan satu pukulan tangannya, dia berhasil melepaskan sabuk ini. Luminous Finesse. Teknik spiritual yang tidak biasa seperti itu masih dipelajari oleh orang-orang. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia akan memiliki keterampilan dan kekuatan untuk mengalahkan teknik roh seperti itu. Tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, sedikit keraguan dapat dengan mudah mengorbankan hidupnya. Tumbuhan berkilauan ini seperti lalat rumah yang menjengkelkan, memberi mereka kesulitan di saat berbahaya ini. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Meskipun pengalaman tempurnya tidak sekuat Fu Ying, ia tahu bahwa musuh telah mengepung lapis demi lapis serangan terhadap mereka. Dia sekarang seperti banteng panik, karena dia terus menyerang ke arah sumber serangan. Hanya dengan melarikan diri ke serangan yang sama barulah ia kemudian memiliki kesempatan untuk bertahan dari serangan yang menghancurkan ini. Lapisan darah yang keluar dari tubuhnya bertindak sebagai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Bahkan dengan pisau tajam yang dapat memotong bagian atas gunung, itu tidak dapat menembus pertahanan ini. Dia sekarang tertutup pembuluh darah tebal. Nalurinya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada orang-orang suci lainnya karena dia tidak terluka oleh serangan itu. Tong Ge tidak berharap memiliki tanah sendiri dalam situasi berbahaya. Hanya ada satu hal di benaknya, untuk menghindari penyergapan ini. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan kecepatannya menyapu tanah di bawahnya. Garis darahnya mengikuti di belakang. Aku akan segera bebas. Aku akan keluar dari sini. Tong Ge senang di dalam. Selama dia bisa keluar dari laut berawan, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat. Namun, dia tidak menyadari bahwa di laut berawan, serangga putih kecil berterbangan. Penerbangan menuju pelariannya diikuti oleh serangga putih yang tertarik dengan aromanya. Ketika dia berhasil bereaksi, serangga putih itu diwarnai merah oleh darahnya. Mereka semua merah mengkilap. Wajah Tong Ge berubah. Lintah salju. Ada seseorang di antara para suci yang benar-benar memiliki teknik roh ini. Ini adalah teknik roh yang hanya akan digunakan oleh grup marsial terhormat. Ini adalah keterampilan yang secara khusus digunakan melawan orang-orang kudus dari meridian darah. Dia bisa merasakan bahwa dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran ketika visinya memudar. Tong Ge dapat merasakan bahwa energinya secara bertahap dihisap. 10 bilah aura setenang barakuda. Pada saat yang sama, 3 panah peluit cahaya ke arahnya. Di bawah kaki Tong Ge, Luminous Finesse tumbuh dari tanah yang retak saat mereka menginjak kedua kaki. Kecemerlangan cahaya turun dari atas seperti komet saat meluncur menuju Tong Ge. Tidak. Jeritan Tong Ge bergema di seluruh kota, diikuti oleh ledakan keras. Semburan darah merah mengalir di langit. Fu Ying dengan cepat jatuh ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan dalam beberapa detik ia muncul kembali beberapa meter jauhnya saat ia berlari menuju samudra awan. Dia kemudian mendengar tangisan Tong Ge. Jantungnya bergetar. Pada saat ini, Tang Tian, yang telah bersembunyi selama beberapa waktu, memiliki aura dingin melewati matanya, ketika dia meninggalkan kotak asli di tangannya, dan diam-diam memasuki awan laut. Dengan satu nafas, Tang Tian mengeluarkan 30 kotak mark asal. Teknik melepaskan mereka sangat mencengangkan. Semua kotak ini dirilis tanpa suara. Fu Ying yang turun bisa merasakan ancaman yang akan datang terhadapnya saat jantungnya berdenyut dengan kuat. Seolah-olah dia bisa melihat mesin penuai suram mendekatinya saat dia berkeringat dingin. Bahaya hebat ini membuat pikirannya menjadi kosong. Ketakutannya akan kematian membuatnya melepaskan potensi penuhnya. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya, seperti binatang buas yang mendekati kematiannya. Dia panik dan putus asa. Cahaya dari telapak tangan kanannya semakin kuat. Kekuatan serangan ini memikat semua orang di lapangan. Pertempuran di dalam laut awan telah berakhir. Orang-orang suci Tang Tian telah mencapai kemenangan. Tapi sekarang, semua orang terpesona oleh kekuatan-kekuatan yang akan datang yang akan dilepaskan oleh Fu Ying.
Dalam cahaya terkonsentrasi, daging dan darah telapak Fu Ying tampaknya larut, mengungkapkan struktur tulangnya. Fu Ying tidak menyadari bahwa domain rohnya berkembang pesat. Pada saat yang sama, domain roh dalam Slash Spirit bela diri terhormat juga meningkat dengan cepat. Nilai roh dari yang terhormat Martial Spirit Slash kini telah tumbuh hingga 270 poin. Itu sangat melampaui nilai roh tercatat tertinggi yang dicapai oleh grup martial terhormat di 230. Mati. Kalian semua akan mati. Petik 2. Tangisan putus asa Fu Ying bergema di seberang lautan awan dan dia melambaikan tangan kanannya dengan panik ke arah musuhnya. Bang bang. Aliran sinar cahaya terkonsentrasi meledak ke semua sisi. Bahkan penampilan dari Slash Spirit bela diri terhormat tampak berbeda ketika itu pada nilai semangat 270 poin. Setiap aura bilah yang dilepaskan sama bulatnya dengan matahari, menyerap kekuatan yang menakutkan dan sangat cepat. Semua orang kudus terkejut luar biasa ketika mereka berlari mencari perlindungan. Saat bola lampu bundar turun ke tanah, mereka menghilang. Namun, dalam hitungan detik, ada ledakan keras ketika lumpur dan salju ditembakkan puluhan meter di atas tanah. Bum bum bum. Kota dingin kuno yang dibangun dengan upaya Chang Yang Yu sekarang sedang dihancurkan. Tanahnya tidak stabil. Lumpur dan salju menghantam mereka seperti tetesan hujan. Seorang suci yang lambat untuk melarikan diri dari serangan itu memiliki bola cahaya menghantam tepat di depannya. Penghalang energinya, yang memiliki nilai roh 40, tidak dapat menghentikan kekuatannya. Aliran darah keluar dari tubuhnya. Dia dipotong setengah oleh serangan itu. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada teriakan keluar darinya. Di tengah lautan awan, Fu Ying yang cemas tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia tidak bisa merasakan aura energi. Dia gagal menemukan bahwa di sekelilingnya, ada 30 kotak asal Markus yang meledak bersama. Bum bum bum. The Origin Mark Box tidak memiliki aura energi pada mereka, mencegah Fu Ying merasakan mereka. Setiap kotak memiliki ledakan energi mematikan yang memancarkan sinar cahaya yang menembus tubuh Fu Ying. Fu Ying terhenti di jalurnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan tak percaya. Tubuhnya dipenuhi dengan berbagai ukuran cedera. Yang aneh adalah tidak satu pun dari luka-luka ini memiliki darah yang mengalir keluar dari mereka. 2 detik kemudian, sinar putih menyilaukan meledak keluar dari luka-luka ini. Bang! Fu Ying diliputi oleh cahaya putih. Sama seperti api yang ganas, lampu putih ini menembus ke udara. Tiba-tiba, Fu Ying berubah menjadi abu saat dia menghilang. Ketika cahaya putih menghilang, tengkorak dan kabinet Aquarius perak turun dari langit. Setelah melihat ini, Tang Tian dengan cepat memegang tengkorak itu. Namun, panasnya membara, seperti batang baja merah. Tang Tian hampir membuangnya. Namun, ia dengan cepat membawa tengkorak itu ke dalam kabinet Aquarius perak. Tang Tian tidak akan melepaskan kabinet perak Aquarius milik Fu Ying. Hanya setelah beberapa saat kemudian, Tang Tian akhirnya bereaksi, mereka telah membunuh Fu Ying. Fu Ying yang maha kuasa akhirnya telah dimusnahkan oleh mereka. Sebenarnya, bahkan Tang Tian dikejutkan oleh serangan balik terakhir oleh Fu Ying sebelum dia meninggal. Itu adalah serangan balik yang begitu kuat sehingga Tang Tian belum pernah melihatnya sebelumnya. Tang Tian masih menggigil ketika memikirkan kekuatan menakutkan dari Slash Martial Spirit terhormat. Dengan serangan sekuat itu, tidak ada yang berani bertahan melawannya. Kamu pasti ingin menghindarinya. Dengan nilai semangat yang tinggi, kekuatannya luar biasa. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa memblokir serangan itu. Wajah Little Fool menjadi pucat. Untungnya, serangan sebelumnya dari Fu Ying tidak sekuat itu. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Laut awan tersebar. Semua orang suci memandang rendah kehancuran kota dingin kuno. Mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan bagian-bagian kota tetapi tidak ada yang mengira bahwa ada seseorang yang mampu menghilangkan seluruh kota. Kota ini, yang dibangun dengan cermat dengan campuran ombak dingin dan harta karun rahasia, dihancurkan oleh seorang pria lajang, Fu Ying. Tidak ada tempat yang tersentuh di kota dingin kuno. Sisi Tang Tian kehilangan total 5 orang suci. Tapi mereka semua terbunuh oleh serangan balik terakhir oleh Fu Ying. Nilai roh 270 poin, belum ada yang mencapai nilai seperti itu, karena itu pasti serangan kelas perak. Tang Tian masih bersukacita karena bisa membayangkan jebakan seram itu. Tetapi dalam menghadapi serangan pamungkas oleh Fu Ying, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk mempertahankannya. Meskipun kemenangan besar, kegembiraannya terputus oleh pikiran bahwa dia sekarat di tangan Fu Ying. Little Fool juga tampak kecewa karena nilai rohnya hanya mencapai 80. Tapi satu serangan Fu Ying mampu mencapai 270. Perbedaan kekuatannya signifikan. Apa seniman bela diri yang tangguh? Seberapa kuat Saint Silver asli bisa dapatkan? Lalu tentang Gold Science legendaris itu. Tang Tian dan Little Fool mengepalkan tangan mereka. Mereka berbagi perasaan yang sama dalam hal kemenangan mereka serta keinginan mereka untuk memperbaiki diri. Aku harus menjadi jauh lebih kuat. Tang Tian bersumpah pada dirinya sendiri diam-diam. Aku harus menjadi jauh lebih kuat. Si kecil bodoh bersumpah pada dirinya sendiri dengan diam-diam. Semua orang membersihkan puing-puing dari medan perang dengan sungguh-sungguh. Hanya waktu yang bisa membuat mereka pulih dari keterkejutan yang mereka terima dari menyaksikan serangan terakhir yang hebat yang dilakukan oleh Fu Ying. Tapi,
bagaimanapun, itu adalah kemenangan. Saat Fu Ying meninggal, kelompok bela diri terhormat akan merasakannya. Mereka akan terkejut dengan kehilangan semacam itu. Sebagai anggota Dewan Grup, kekuatan dan ketekunannya dalam pertempuran sangat hebat. Meskipun dilahirkan dalam latar belakang yang kurang istimewa, ia berusaha lebih keras daripada yang lain untuk mencapai tempat dia hari ini. Itu pantas dihormati. Bahkan, di dalam grup, Fu Ying selalu menjadi idola oleh seniman bela diri yang bukan dari latar belakang istimewa. Bahkan dengan teknik paling biasa yang ia miliki, seperti Honorable Martial Spirit/Shadow Step dan Honorable Martial Protection, mereka dapat menjadikannya anggota panel. Fu Ying adalah contoh sempurna yang membuktikan kepada mereka, selama seseorang berusaha sekuat tenaga, meskipun tidak dilahirkan dalam latar belakang istimewa, orang itu masih bisa bangkit untuk menjadi orang suci, atau bahkan anggota panel. Kemenangan yang diakumulasikan oleh Fu Ying dan hasil pertempurannya adalah semua motivasi untuk sesama seniman bela diri. Dia juga panutan dari kelompok bela diri yang terhormat, memberi para murid yang lebih muda harapan dan antisipasi bahwa suatu hari mereka juga bisa menjadi seperti dia. Sayangnya, dia sekarang sudah mati. Beberapa atasan bahkan tidak tahu di mana Fu Ying meninggal. Tapi begitu mereka tahu bahwa dia dibunuh di kota dingin kuno, tidak ada dari mereka yang percaya. Semua tetua memiliki satu hal dalam pikiran, Leo Constellation. Pasti Raja Singa Liang yang menyebabkan kekacauan ini. Jika tidak, bagaimana kota dingin kuno bisa membunuh Fu Ying? Meskipun tidak ada orang dari grup bela diri terhormat yang dikirim ke kota dingin kuno, berita pertempuran ini telah menyebar ke setiap sudut jalan surga. Algojo Ying terbunuh di kota dingin kuno. Selain berita mengejutkan, citra pertempuran menciptakan kegemparan yang lebih besar. Fu Ying digambarkan sebagai orang yang sombong dan tirani, tanpa memperhatikan kehidupan manusia. Orang-orang kudus yang mandiri memiliki lingkaran sosial mereka sendiri. Mereka jijik pada individu-individu yang dilahirkan secara alami dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, ketika penggambaran Fu Ying dipublikasikan, semuanya sangat terpengaruh. Lebih lanjut, ketika Fu Ying telah mengancam keluarga para santo ini, hal itu membuat marah banyak orang. Bagaimana bisa bajingan seperti itu dijadikan anggota panel Honorable Martial Group? Aku tidak tahu standar seperti apa yang ia miliki yang akan memungkinkannya memiliki kursi itu. Mungkin untuk memiliki kursi itu, seseorang hanya perlu mengancam keluarga orang lain jika dia tidak patuh. Berapa kali kelompok bela diri yang terhormat melakukan dosa seperti itu selama bertahun-tahun? Siapa yang tahu? Tidak ada yang akan sejak semua orang, termasuk keluarga mereka, akan mati. Petik 2. Seorang santa kebajikan dan prestise menyuarakan pendapatnya dengan keras. Inilah sebabnya aku tidak akan pernah bergabung dengan grup marsial terhormat. Ah, BR berseru. Dia adalah orang suci independen yang berperingkat jauh lebih tinggi dari Fu Ying. Kita bisa mati, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada ancaman seperti itu. Seorang suci independen lainnya bersuara ketika dia menyatakan ketidaksenangannya. Orang suci yang menemukan teknik itu, Streams of Death, yang dirinya adalah orang suci yang memegang pedang yang luar biasa berseru, bagaimana orang suci dapat melakukan pengkhianatan seperti itu hanya untuk menang. Dia yang telah melakukan itu akan kehilangan hati orang-orang kudus. Dia hanya akan menjadi pion di grup bela diri terhormat. Petik 2. Bagaimana Leo Constellation melewatkan kesempatan ini, mengapa kita berperang melawan kelompok bela diri terhormat? Karena kita tidak bisa terus menoleransi kesombongan mereka. Mereka sudah kehilangan arah berpikir bahwa mereka sendiri adalah dewa. Mereka menyebut diri mereka sebagai keadilan dunia, maka kita hanya akan menjadi korban dari cobaan mereka jika kita tidak melawan. Petik 2. Dalam beberapa saat, grup marsial terhormat telah berubah menjadi bullseye untuk semua orang. Grup gagal bereaksi tepat waktu karena berita sudah menjadi viral. Grup sekarang dipaksa untuk keluar ke publik dan mengumumkan bahwa apapun yang telah dilakukan Fu Ying, itu adalah tindakan individualnya. Mereka akan melakukan penyelidikan ketat terhadap tindakannya. Namun, telah ada selama bertahun-tahun, grup telah meninggalkan jejak reputasi buruk. Segera, beberapa tindakan memalukan yang dilakukan oleh grup dipublikasikan. Di antara tindakan ini, ada beberapa yang melibatkan pembunuhan keluarga orang. Reputasi grup bela diri terhormat sekarang ternoda. Grup kesulitan dalam hal-hal yang dihadapi. Orang-orang internal mereka juga mengutuk tindakan Fu Ying. Beberapa tetua yang cemburu dan galak sangat marah. Bagian yang lebih buruk adalah bahwa hal itu memengaruhi moral para prajurit di garis depan. Para prajurit juga berpendapat bahwa keadilan dan kebenaran adalah bagian dari moral mereka. Setelah berita menyebar tentang Fu Ying, para pemimpin militer tentara gagal untuk menanamkan tindakan apapun untuk mengurangi dampak buruk mereka. Karenanya sekarang ada gesekan antara tentara dan perwira menengah. Di sisi lain, moral tentara konstelasi Leo tinggi. Mereka bertekad untuk mempertahankan diri melawan tirani kelompok bela diri terhormat. Setelah menyaksikan ini, para pemimpin militer Angkatan Darat Leo, yang semuanya tangguh dalam hak-hak mereka sendiri, memahami bahwa gelombang telah bergeser ke arah mereka. Sudah waktunya untuk memulai pelanggaran. Grup marsial terhormat kini telah dipaksa ke dalam kesulitan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.